Terima kasih atas undangannya. Eh, Teman-teman, ini kalau nanti saya share screen, ini kan pasti fotonya apa videonya ini nggak muncul ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, jadi terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas undangannya sama GA owner terhebat nih ya, Pak Budi Karyo. Terus sama Ko Michael Alvin, ada Lim Novi di sini, ada Pak Hermanto yang leader-leader yang jauh lebih hebat dari saya, teman-teman. Nah, saya masih kecil-kecil gitu, small little things gitu kan. Nah, thank you udah dikasih kesempatan supaya bisa sharing ya perjalanan bisnis saya lah di asuransi ya. Nah, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Mungkin saya awali dari background dulu ini. Background saya ya. Saya sebelum di asuransi, sebelum di bisnis asuransi, background saya itu bukan marketing teman-teman. Saya bukan ekonomi, saya bukan anak IPS, saya anak IPA teman-teman. IPA itu maksudnya saya suka hitung teman-teman. Jadi saya nggak suka berhubungan sama orang. Ketemu orang tuh saya nggak senang teman-teman. Saya sukanya tuh di belakang meja. Sehingga saya pilih jurusannya itu teknik sipil. Kenapa? Karena banyak hitungannya teman-teman. Jadi saya suka ngitung ya bingung nih mau pilih apa waktu itu ya. Jadi pilihnya sipil. Kalau mesin kok cewek-cewek di teknik mesin kok menakutkan ya, maksudnya bukan menakutkan ya, kayak laki gitu, aduh kok wedi ya, jadi pilih wes teknik sipil lah lebih mending gitu kan. Nah akhirnya masuk ke teknik sipil Petra ya. Nah, habis gitu teman-teman, saya kuliah di Petra. Setelah saya kuliah, seperti pada umumnya ya, kalau misalkan kita udah kuliah, kita pasti idealis dong. Pasti kita pengennya tuh pekerjaan yang ada hubungannya dengan kuliah kita sebelumnya. Lalu saya kerja di kontraktor. Nah, saya jadi karyawan nih. Kenapa? Cari Marisa, pengalaman. Hah? angkatan Ya? berapa Marisa? Angkatan Oh, berapa? angkatan. Oh, ini Ko Michael ya? Aduh, mantap ada Ko Michael. Aduh. Angkatan 2001 kok, saya udah tua ini kok. 2001. Saya 95 Marisa, saya arsitek Oh, sip di kok. Petra juga. Jadi Ya, mestinya sip, nggak sip. ketemu kalau gitu kita ya. Iya, eh Iya, Koko lulus lanjut. masuk ya. Ya 2 tahun kemudian saya masuk. Benar, Nah, benar, benar. 2 tahun ya, oh, kemudian oh my Marisa God. baru masuk. Ya, ya, Oke, thank you, Ko lanjut Michael. Marisa. Oh ya, thank you loh undangannya Ko. Aduh, deg-degan. Aduh, Ko Michael. Oke, nah, habis gitu, saya kan tadi ya, kembali ke tadi ya, saya kuliah, habis selesai kuliah, saya kerja nih. Nah, tujuannya kerja itu cuma 2 tahun, teman-teman, awalnya. Kenapa? Karena saya punya pacar nih. Ya, pacar nih. Pacar itu sipil juga. Nah, kita sama-sama udah sepakat nih. Jadi kalau lulus, kita cari pengalaman dulu 2 tahun, terus kita bangun kontraktor sendiri, perusahaan sendiri ya, teman-teman. Karena saya tahu nih, kalau intinya kalau di Indonesia, kalau kita mau sukses, kita mau punya uang banyak, tentunya kita nggak bisa jadi karyawan. Kenapa? Kalau jadi karyawan kan pasti dibatasin nih penghasilan kita sama siapa bos kita ya. Waktu kita juga dibeli. Nah, saya tahu banget waktu itu. Nah, setelah berjalannya waktu, nah, tragedi terjadi nih teman-teman. Apa ya tragedinya? Ya, pacar saya tercantol wanita lain teman-teman. Jadi sudah pacaran selama 6 tahun dari awal kuliah sampai lulus sampai kerja 2 tahun. Keambil nih wanita idaman lain gitu kan. Nah, jadi akhirnya putus. Nah, habis putus saya bingung. Waduh, kan nggak mungkin juga ya kalau wanita itu kita usaha. Kenapa? Oke, nah jadi kalau wanita itu kan mikirnya, waduh, kalau misalkan kerja kontraktor sendiri kan ya gak susah ya, bukan nggak bisa ya teman-teman, tapi harus ada bagi tugas nih, saya yang di belakang lapangan, saya yang di belakang meja, yang laki yang di lapangan nih, kan gitu harusnya kan. Nah, tapi karena putus ya, pupuslah harapan untuk membangun usaha sendiri teman-teman. Akhirnya tanpa terasa, waktu berjalan nih teman-teman. Akhirnya saya kerja di kontraktor tuh sampai 6 tahun teman-teman. Kenapa? Ya karena nggak kepikiran nih, wis bangun lagi ya sudahlah tanpa terasa kayak robot teman-teman. Kadang kita kalau sudah kerja ikut orang itu kita nggak terasa loh teman-teman. Kita kayak bangun pagi ya wis kerja, habis gitu ya wis pulang tidur makan bangun meneh kerja meneh ya kayak gitu kan. Huh? Waiting room. Loh kok saya oh ya saya host ya. Oke. Nah jadi akhirnya apa yang terjadi ya saya nggak terasa kerja sampai 6 tahun. Nah tapi di sela-sela waktu saya kerja saya juga ngelesi teman-teman. Saya jadi guru les nih, guru les seperti kayak Ko Budi Karyo ya, matematika, fisika, kimia. Kenapa nggak cukup? Gaji karyawan tuh nggak cukup teman-teman. Saya juga jadi dosen di Petra ya untuk mengajar mata kuliah teknik menggambar teknik sipil ya. Terus saya juga punya toko handphone teman-teman. Wah kayak dikerjai. Kenapa? Ya karena nggak cukup gitu kan teman-teman. Impiannya banyak.
Jadi kerjanya banyak, teman-teman. Nah, tapi semakin banyak yang saya kerjakan, waktu saya juga habis, teman-teman. Kenapa? Karena saya menukar uang dengan waktu gitu. Jadi saya menukar waktu dengan uang. Karena saya ingin punya dapat penghasilan banyak, lebih-lebih, saya suka nabung. Ya apa cara nih? Ya wis, ya kerjanya banyak gitu ya. Jadi pulang kerja itu ngelesi sampai malam jam 10 gitu. Itu every day saya lakuin ya. Bahkan saya nggak ada waktu untuk libur, teman-teman. Kenapa? Ya karena ya cuma minggu tuh gereja aja. Habis pulang gereja juga ngelesi lagi gitu ya. Nah, jadi akhirnya yang terjadi apa teman-teman? Ya, saya capek teman-teman ya. Anu, Kalau apa itu namanya banget dia ini mantannya, pergi, Mas. ya pergi Sesama pagi, pulang badannya pas malam, pantat pegal-pegal ya. Tapi ya gaji pas-pasan, yaitu penghasilan pas-pasan teman-teman. Nah, selama sebelum saya buka toko handphone itu saya itu kan suka nabung. Jadi tabungan saya itu saya pakai modal untuk bangun toko handphone-nya. Seperti pada umumnya teman-teman kalau bisnis konvensional, kalau tokonya rame ya kurang lebih sebulan kemudian atau 3 bulan, 1 sampai 3 bulan lah, sebelah buka toko lagi menyaingi toko kita. Nah, akhirnya kalah modal nih teman-teman. Nah, tokonya tutup ya teman-teman. Nah, jadi itulah yang terjadi teman-teman. Terus akhirnya saya diperkenalkan di bisnis ini. Nah, tahun 2008 sebenarnya sih sudah direkrut nih, sudah diajak di bisnis ini ya. Tapi saya nggak mau, idealis nih. Kok kerja asuransi, kayak nggak ada kerjaan lain ya. Jadi saya mikir, waduh, saya nggak banget gitu loh kerja asuransi. Memalukan bagi saya, jujur ya. Jadi waktu itu saya gengsinya tinggi. Insinyur gitu kan, S1 masuk kerja nih asuransi, ya gak usah sekolah kok, oh ya kan mikirnya gitu, idealis gitu kan, mending jadi guru les, mending jadi pemilik toko handphone, mending jadi dosen, kan nanti juga bisa disekolahin kan sama Petra, waktu itu saya ditawarin ya, karena dosen tidak tetap, saya bisa disekolahin sama Petra waktu itu ke Belanda 2 tahun, tapi saya harus ngajar di Petra sampai 2N+1, jadi 5 tahun. Ya, saya nggak mau teman-teman, waduh terikat gitu kan, dan jauh. Nah kebetulan rumah saya di Surabaya Barat. Nah, Petra kan jauh tuh Siwankerto, capek lah nyetir ya, PP gitu sudah 2 jam lebih. Dan juga harus terikat kontrak 5 tahun gitu ya. Karena saya nggak mau. Nah, waktu ditawarin jadi agent pun saya nggak mau karena memang nggak minat gitu kan. Waktu itu yang perekrut saya tuh ngomong ini bisa income 100 juta dalam waktu 5 tahun ya. Saya bilang bluffing gitu kan. Ya itu omonganmu gitu kan ya. Mana bukti nih? Ya mohon maaf ya teman-teman. Waktu itu saya agak underestimate ya. Nih makan karma nih ya. Waktu itu perekrut saya naik sepeda motor teman-teman ya. Saya udah naik mobil gitu kan. Bukan saya gimana ya, ya kita melihat apa yang kita lihat gitu, manusia kan sering gitu ya. Nah itu salah gitu kan, ya karma nih. Karena waktu itu saya menolak nih 2008, saya nggak langsung aktif di Prudensial, saya tunda sampai tahun 2010. Ya eman, berapa banyak kesempatan yang udah saya hilangkan. Nah itu bisa dihitung teman-teman ya. Hitungannya wakeh kalau dihitung duit ya, itu bisa tanya sama leader masing-masing. Nah itu singkat cerita, lalu saya benar-benar fokus di Prudent itu tahun 2010. Kenapa waktu itu mau fokus? 2010 pertengahan ya. Karena toko saya waktu itu sudah ada saingannya teman-teman, toko handphone ya. Waktu itu saya juga udah mengajukan resign sama bos saya di kontraktor. Karena saya juga memang ada nggarap proyek sendiri ya. Jadi waktu itu saya juga kontraktor sendiri, saya renov-renov rumah, saya punya tukang, saya ngerjain sendiri, tapi cuapek teman-teman, cuapek lah. Keluar masuk UGD itu sering banget teman-teman. Kenapa? Karena saya punya sakit mah, teman-teman. Sakit mah itu akut waktu itu. Stres lah. Namanya tender dikejar waktu, namanya toko handphone juga perlu modal, perlu pulaan ke WTC, dan juga waktu itu handphone Cina gitu. Perubahannya sangat cepat gitu loh, teman-teman. Jadi ya uang yang dipikiri waktu itu. Jadi akhirnya yang terjadi ya stres. Stres masuk rumah sakit, UGD. Nggak sampai masuk rumah sakit ya teman-teman, nggak sampai rawat inap, tapi cukup di UGD, suntik ya, disuntik anti sakit ya, sakit mah. Jadi setahun itu ya mungkin ada 12 kali mungkin ya ke UGD ya. Kenapa ya? Karena stres. Jadi waktu itu ngajuin resign, ya bos saya itu saya ngomong ya saya kan pengen punya bisnis sendiri gitu loh. Kalau dikerja ikut orang terus sampai kapan Pak? Saya bilang gitu. Kamu, nah tapi memang bos saya itu baik gitu teman-teman. Dia tuh nganggap saya kayak anaknya. Jadi dia bilang ya apa ya nih ya. Kalau di sisi saya bisa naikkan income-mu, gajimu gitu ya. Tapi kan nggak bisa gaji kamu 2 kali lipat gitu nggak bisa. Kenapa? Karena ada orang yang kerja lebih dulu daripada kamu sudah puluhan tahun gitu kan, nggak masuk akal kalau gajimu lebih tinggi. Ya gimana kalau kamu megang proyek aja, nanti dari bonusan proyek itu kamu dapat lebih kan, kayak gitu. Jadi apa yang terjadi? Oh jadi saya harus ke lapangan gitu. Waduh, bisa nggak kawin teman-teman ya, nggak menikah ya. Kenapa? Kalau ke lapangan kan pasti tambah item toh.
Kenapa? Soalnya kan kena matahari gitu, debu, panas, malah wes gak jadi orang nanti ya. Kalau cewek itu kan perlu ya penampilan. Jadi ya saya mikir, wah gak bisa kalau ke lapangan terus gitu kan. Nah, terus habis gitu saya bilang, nggak bisa, saya mau resign aja lah ininya waktu itu. Akhirnya dengan alasan mau buka toko handphone itu, mau nerusin toko handphone saya, bos saya kasih resign nih, boleh. Bukan resign ya, jadi boleh masuk kerja kapanpun, tapi tetap digaji 50% kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya nggak perlu ke kantor setiap hari, saya cuma perlu megang tender, yang bagian ngitung uang masuknya, PO barangnya. Jadi oh ini targetnya proyek ini harusnya sampai mana gitu kan ya. Itu yang saya lakuin, tapi bisa dilakukan di rumah. Tapi digaji 50%. Yang penting tender sesuai on schedule ya. Ya kayak gitu. Ya, tapi tetap nggak bisa ya, nggak fair ya teman-teman ya. Saya juga sungkan lah. Akhirnya saya tetap full resign. Nah, kayak gitu. Terus saya juga ngomong di asuransi. Waduh, di sidang teman-teman, sidangnya dari bos, dari mama, dari papa, semua tuh sidang ya, sidang dan mengucapkan kata-kata yang tidak enak gitu teman-teman. Ya, bos saya nggak ada kayak gitu sih. Tapi kalau papa saya, mama saya, walah, ya wes ngomongannya nggak enak gitu loh. Kok asuransi ya, ya kan mama saya kan tenis ya, jadi my portion itu kok kayak gitu. Waduh, papa saya tambah memalukan keluarga lah, saya diusir lah, macam-macam lah teman-teman. Nah, tapi saya tetap gigih teman-teman. Kenapa? Karena saya ingin membuktikan gitu loh. Soalnya ada satu kata-kata papa saya yang sangat-sangat menyantol di telinga saya, menyantol di hati, pikiran saya semuanya ya. Dia bilang gini, kamu tidak akan berhasil kalau tanpa uang papa. Apapun kamu bergantung sama uang papa. Waduh, itu kayak tempeleng, dieng gitu kan. Nah, saya nggak mau gitu teman-teman. Saya nggak mau bergantung sama papa saya gitu kan. Saya nggak mau disetir gitu loh. Kenapa ya? Hidup saya is my life gitu loh. Saya dikasih Tuhan berkat hidup. Itu hidup saya, bukan papa saya ngatur gitu. Papa saya ngatur itu kan A harus A, B harus B. Nah, itu medeni gitu ya. Ya, akhirnya saya tetap gigih teman-teman. Nah, waktu itu toko handphone juga udah nggak berjalan. Kenapa? Karena modalnya kurang, teman-teman. Ya, itu kita kalah modal ya. Bisnis konvensional itu perlu modal, perlu pikir. Aduh, stres lah, stres. Perlu nyiapin pikiran, oh ini harus kayak gini, nanti harus ngada apa diskon-diskon, promosi, walah posting teman-teman. Nah, kalau di prudensial bukan bukan kita yang pikirin, tapi sama pruden. Kayak tadi ya, kontes-kontes itu bukan kita yang mikirin teman-teman, tapi prudensial. Nah, itu meringankan beban benar-benar sebagai pebisnis gitu kan. Nah, terus habis gitu ya saya full time prudent lah teman-teman. 2010 saya coba gitu waktu itu karena pengen ke Paris teman-teman, udah capek kerja, udah bertahun-tahun kerja, capek, pergi pagi pulang malam, kesel, hanya hidup hanya untuk kerja gitu kan. Kepengen ke Paris tapi bayar pakai uang sendiri nggak mau, eman uangnya kan. Ya apa ya caranya supaya dapat gratis ya, cobalah di prudent gitu. Oke, ya itu singkat cerita ya background saya ya. Jadi simple ya seperti pada umumnya lah, pada orang umumnya lah. Ya kita pasti kerja ikut orang atau ada yang pebisnis. Saya juga udah nyoba, saya nggak sanggup nih karena modal kurang. Nah terus akhirnya saya full time di Prudensial. Oke, sampai sekarang ya. Thank you ya, Tuhan itu baik teman-teman. Jadi ya saya sangat bersyukur sekali saya ada di Pruden. Karena bisnis ini itu tidak hanya ngasih income teman-teman, tapi juga ngasih saya itu pertumbuhan diri ya. Jadi saya jadi lebih baik, lebih sabar, saya juga banyak bertumbuh melalui bisnis ini. Jadi ya thanks untuk Prudensial ini, ya Tuhan tuh begitu baik lah teman-teman. Kayak hari inilah, kita semua bisa sehat, kita bisa ikut Zoom, kita bisa nafas, nggak perlu bantuan oksigen teman-teman. Itu semua anugerah Tuhan, yang di mana kita harus bersyukur untuk itu teman-teman, bersyukur sekali. Karena tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi saya percaya ya teman-teman, kalau rambut aja kita jatuh ya, kalau Tuhan nggak izinkan jatuh, itu tidak akan jatuh loh teman-teman. Nah, jadi kalian ada di sini, itu bukan kebetulan. Coba dipikir lagi teman-teman, why kalian di sini? Bukan hanya uang loh teman-teman. Berkat Tuhan yang paling murah itu uang. Tapi kalau kita ingin dapat berkat yang lebih, gimana teman-teman? Ya kita siapkan diri kita untuk mendapatkan berkat itu. Kita layak untuk mendapatkan berkat itu. Nah, jadi gimana? Ya pengembangan diri dulu. Kita siapin diri kita supaya lebih baik. Kita siapin diri kita supaya bisa memahami orang lebih lagi. Kita juga siapkan diri kita lebih tahu gimana sih hidup di dunia ini harusnya seperti apa. Nah, itu ya teman-teman. Oke, singkat cerita itu background saya. Nggak ada yang luar biasa. Mungkin saya langsung masuk ke materi ya teman-teman ya. Ini. Hmm.
Oke. Nah, teman-teman, ini video saya kalau saya share screen videonya tutup, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada tanya, boleh langsung tanya ya. Nah, materi saya hari ini simple teman-teman. Selling is easy. Nah, kenapa saya bilang kayak gini? Selling is easy ya. Menjual itu mudah teman-teman. Kenapa? Karena kita pada umumnya, pada prinsipnya, kita itu sudah berhasil menjual, teman-teman. Penjualan yang pertama kali terjadi sebenarnya kapan sih? Ya pada saat kita bayi ya, kita anak-anak itu sebenarnya kita sudah menjual loh. Nah, kayak contoh misalnya kita ingin sesuatu dari orang tua kita. Nah, kita sudah menjual, kita merengek, menangis, mau caranya apa supaya orang tua kita tuh mau kasih kita apa yang kita inginin. Nah, itu penjualan sebenarnya. Nah, apalagi penjualan yang kedua, misal kita sampai ada orang yang mau menikahi kita. Nah, kita berhasil menjual diri kita ya teman-teman, membuat diri kita tuh menarik, membuat diri kita ada orang yang mau menikahi kita, itu sudah penjualan lagi ya. Jadi selling is easy karena setiap orang pasti menjual. Kadang orang berpikir gini teman-teman, oh aku ini kerjaanku ini accounting, aku nggak menjual. No, kamu tetap menjual. Menjual apa? Dirimu, supaya kamu bisa digaji, supaya bosmu mau pakai kamu, itu sudah penjualan. Gimana kamu bisa digaji, gimana kamu bisa dipertahankan sebagai pegawai, itu penjualan sebenarnya. Kita menjual diri kita layak untuk digaji. Nah, kayak gitu ya. Terus apa lagi? Contoh, ada orang ngomong gini, aku ini background-nya bukan marketing gitu kan ya. Aku IT. Nah, aku IT, aku suka menciptakan program. Nah, apakah nggak ada penjualan? Ada, teman-teman. Kalau dia cuma nyiptain program nggak dijual. Nah, terus apa sih ngapain beli apa mau beli apa IT-nya dia itu siapa dia dapat duit gitu kan ya. Itu penjualan. Cuman memang caranya yang berbeda, teman-teman. Tidak direct selling mungkin ya, atau melalui orang ketiga atau melalui siapa dan siapa, tapi namanya juga penjualan. Kita mau meyakinkan orang selanjutnya untuk mau menjualkan produk kita, is penjualan, gitu kan? Oke ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi udah cerita ya background saya. Nah, oh ya, oke. Oke, nah ini background saya ya, tadi udah cerita, terus ini, selling cycle. Nah ini saya ambil ya teman-teman dari leader-leader ya, kurang lebih soalnya sama teman-teman, saya nggak buat lagi materinya, sorry. Nah gini, selling cycle di bisnis ini, sebenarnya semua bisnis itu sama teman-teman. Cuman kadang kita memikirkan, oh bisnis asuransi itu harus kayak gini gitu ya, sebenarnya sami mawon, yaitu selalu akan buat project 100 nama dulu, yaitu calon nasabah kita, calon pembeli kita, siapa? Ya kita buat dulu teman-teman. Nah, kalau mau menjual, tapi kita nggak tahu ke siapa kita menjual, ya nggak bisa gitu ya. Jadi harus ada daftar namanya dulu, mau bisnis apapun. Nah, setelah buat daftar nama, apa yang harus kita lakukan? Approaching, fact finding. Fact finding itu gimana teman-teman? Ada namanya pre-selling. Pre-selling itu apa? Sebelum kita langsung ketemu nasabah, kita sudah melakukan pre-selling, approaching dulu di awal. Approaching-nya apa? Tujuannya buat apa teman-teman? Untuk building trust. Untuk gimana orang tuh percaya sama kita. Nggak bisa kita langsung kayak sales panci ya, kita bawa panci ke orang, terus kita ngomong, ini loh aku punya panci bagus, beliin. Nggak bisa teman-teman. Kenapa? Ya karena harus ada hubungan dulu. Harus ada ikatan yang dibentuk antara penjual dengan pembeli. Harus ada trust yang terbentuk. Nah, itu di mana dilakukannya? Di approaching. Nah, approaching itu bisa banyak cara ya, teman-teman. Ya, nanti saya jelasin di belakang. Setelah approaching, setelah berhasil, kita fact finding kebutuhan nasabah itu apa. Lalu kita presentasi, yaitu untuk menjawab kebutuhan nasabah. Nah, presentasi itu berapa menit, teman-teman? Tidak boleh lebih dari 5 menit loh, teman-teman. Kenapa? Ya, nanti saya jelasin lagi di belakang. Jadi presentasi 5 menit paling lama 5 menit lah. Oke, boleh 10 menit lah. Ngomongnya lebih pelan lagi ya mungkin ya. Itu konsep bercerita. Konsep presentasi ini untuk menjawab masalah nasabah itu apa. Kita kasih solusi di presentasi itu. Nah, jadi presentasi sama ilustrasi di sini teman-teman. Bentar ya, saya tulis. Presentasi dan ilustrasi itu just 5 until 10 minutes ya. Jadi cuma 5 sampai 10 menit. Nah, terus menjawab keberatan dan closing. Nah, ini harus satu paket ya. Menjawab keberatan terus langsung closing. Nah, kadang agent itu nggak tahu gitu loh, clue-clue nih. Gimana sih nasabah itu udah mau closing? Nasabah udah ngomong dia mau closing, gerakan tubuhnya ngomong mau closing, tapi agent kurang memahami. Akhirnya ngomong panjang lebar tambah tidak closing. Nah, itu nanti belajar ya teman-teman ya. Saya nggak mungkin jawab semuanya di sini dalam satu materi. Sorry ya, saya sambil menerima yang masuk lagi agent-agent. Nah, jadi
Ini selling cycle ya teman-teman. Jadi buat project nama dulu 100 nama, approaching itu bisa dari Instagram. Jadi kayak sniper ya. Jadi dianalisa dulu calon-calon nasabah kita ini seperti apa karakternya. Terus anaknya berapa? Itu pre-approaching, pre-selling lah. Nah, baru nanti ketemu nasabah, make appointment, kita fact finding, presentasi, dan closing. Oke ya. Nah, buat daftar nama. Nah, teman-teman ini pasti biasa ya, kalian pasti udah pernah dengar lah dari leader-leader hebat ya. Apalagi yang kayak Michael Alvin, Hermanto, terus Budi Karyo, dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya kalian ya. Ini saya review ulang ya. Oh ya, teman-teman saya lupa ngomongnya. Ini disclaimer ya, teman-teman. Disclaimer. Apa yang saya katakan itu tetap kembali leader kalian yang paling benar ya. Jadi tetap tanya lagi ke leader lagi, kalian masing-masing ya. Gimana pun yang orang yang paling care sama kalian, yang paling berharap kalian sukses itu leader kalian, direct leader kalian. Jadi trust your leader ya. Nah, jadi dicek lagi lah omongan saya. Oke. Nah, project 100 nama itu dari mana ya? Dari teman-teman sekolah, dari keluarga, dari komunitas, ya, pengalaman kerja, dari sesama teman kerja, media sosial, medsos, gitu kan ya. Nah, dalam membuat 100 nama ini, itu cari yang gampang ditemui, gampang di pendekatan gitu lah. Jangan yang susah, oh di Papua gitu ya. Ketemunya sudah 30 tahun yang lalu. Aduh, ya bukan nggak bisa ya teman-teman, semua dengan by online bisa. Tapi cari yang gampang dulu ya. Terus ya habis itu yang kedua yang suportif. Rasio kemungkinan menolaknya kecil ya karena respect sama kita. Terus melakukan komunikasi terakhir 1-3 tahun terakhir ya. Jadi lebih gampang lah supaya kalian bentar ya ada bocor ya. Oke. Nah, jadi teman-teman itu cara buat daftar nama ya. Oke. Nah, hot prospect ini pasti semua saya repetition ya. Bisa ditemui yaitu ya ditemui dalam online ataupun offline ya, punya uang, sehat dan decision maker, pengambil keputusan gitu kan. Oke. Nah, jadi teman-teman how to meet people zaman now. Nah, bisa caranya pakai offline atau online. Nah, kalau misalnya offline itu ketemu langsung. Ya, kalau online ya pakai WA call ya, video call pakai Zoom. Nah, kuncinya apa teman-teman? Senyum dan antusias. Nah, kadang ada agent saya tanya nih, senyum dan antusias. Nah, kalau by telepon gimana? Bisa tak tetap senyum dan antusias? Bisa ya teman-teman ya. Energi positif, kegembiraan yang kamu rasakan itu menular teman-teman, meskipun by phone ya. Jadi harus senyum dan antusias. Mau by offline ataupun online. Ya, oke. Nah, teman-teman, approaching offline ya, bertemu langsung. Apa kesan pertama yang mau kita sampaikan? 2 detik pertama. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Kita mau gini ya, jadi misalnya gini, kamu mau hebat presentasi, sehebat apapun, kamu hafal konsep presentasimu sak titik komani, tapi kalau 2 detik pertama yang kamu sampaikan gagal, teman-teman, itu buyar ke belakangnya. Jadi 2 detik itu sangat penting, teman-teman. Kesan pertama itu sangat penting. Ya, ini simple ya, teman-teman. Nanti saya ini materi saya sedikit, nanti tanya jawab aja ya, lebih enak ya. Nah, ini teman-teman, saya ulangin lagi ya. What you say is important, penting. Tapi how you say it is more important, teman-teman. Nah, ini menurut UKLA ya, dari 7% itu cuma kata-kata. Jadi misalnya kita ngomong I love you gitu ya, itu kata-kata I love you itu cuma 7% pengaruh ke pendengar kita. Nah, jangan 38% itu dari nada. Dan hebatnya lagi, 55% itu ekspresi loh teman-teman. Ekspresi wajah, mata, gerakan mata kita, tangan, gerakan tubuh, ini menentukan 2 detik kita ini oke apa enggak. Nah, itu membuat presentasi ke belakang itu bagus apa enggak. Gitu, teman-teman. Jadi 2 detik ini, saya ulangin ya, 2 detik ini sangat-sangat menentukan. Nah, kadang agent itu meremehkan 2 detik ini. Nah, mereka berpikir, oh aku sudah hafal konsep presentasi, aku sudah hafal cara menjawab handling objection. Nah, tapi kalau 2 detiknya buyar, ya buyar teman-teman. Nah, respect-nya udah nggak ada, udah hilang. Jadi trust-nya sudah nggak ada terbentuk gitu loh. Jadi kepercayaan, kenyamanan dari calon pembeli kita sudah nggak terbentuk ya. Kamu mau ngomong seindah apapun, dia udah bangun benteng gitu kan. Nah, jadi penting ya, ekspresi wajah, mata, tangan, gerakan tubuh itu 55%, teman-teman. Nah, kata-kata 7% loh ya. Dan nada bicara penting ya, jangan terlalu tinggi intonasinya, jangan terlalu rendah, jangan jerit-jerit gitu kan, jangan terlalu kecil. Orang juga nggak dengar kamu ngomong apa, kan?
Oke. Nah, ini teman-teman ya, kesan pertama penting, tepat waktu. Terus yang kedua grooming penampilan, 2 detik ini ya, 2 detik. Terus senyum dan antusias. Nah, perkenalkan diri dengan percaya diri, teman-teman. Percaya diri. Ya, kalau kamu sudah nggak percaya dirimu, datang ke nasabah, aduh deg-degan, keringet dingin, nasabah lebih takut sama kamu. Kenapa? Ya karena dia merasa kamu ngambil sesuatu dari dia. Why gitu loh. Kita mau memberikan sesuatu loh, teman-teman. Bukan kita mau take sesuatu dari nasabah, kita mau give Ini nih yang penting, Mas. ya. Sering Terus saya kayak gini. berjabat tangan juga harus yang polite ya, teman-teman ya. Nah, itu penting ya, berjabat tangan harus polite ya. Polite itu saya mungkin saya tunjukin video ya. Jadi gini, sebentar share ya. Jadi kalau misalkan berjabat tangan kan ada orang yang cuman gini, ya gini aja ya, atau ya separuh aja gini ya. Tapi kalau COVID ini kan nggak berjabat tangan ya. Oke, gampang. Jadi tinggal gini aja ya. Oke, jadi itu simple lah ya. Karena COVID jadi lebih aman lah. Jadi jabat tangannya mes mau sedikit toh atau mau akeh ya nggak ngetoi gitu kan ya. Tapi berjabat tanganlah dengan optimis ya, bukan optimis apa ya, polite lah, polite gitu kan. Jadi ya itu penting ya. Terus ini teman-teman, oke, eye contact ya, tatap mata orang yang kita ajak bicara. Mata itu berbicara teman-teman. Mata itu berbicara ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong sama orang, terus orang itu nggak lihat kita, kira-kira perasaan kalian seperti apa? Bencekno yo, kok nggak respect ya. Nah kayak gitulah sama. Kadang kita fokus bingung dengan kita ngafalin konsep. Kita bingung ngeliat handphone atau mungkin lihat catatan. Itu not polite gitu loh. Jadi orang akan merasa tidak nyaman. Ya sebenarnya kembali lagi kalau kita pengen diperlakukan orang seperti apa ya, perlakukanlah orang lain seperti kita mau diperlakukan. Kan? Nah sebut nama orang yang kita ajak bicara. Ini sangat penting teman-teman. Contoh kita prospek si Pak Budi ya, kita mau Pak Budi menurut kamu seperti apa? Nah gini teman-teman, kata-kata yang paling penting bagi setiap umat manusia di dunia ini ya, jadi kata-kata yang paling penting itu nama diri ya teman-teman. Bocor ya, bentar. Oke, nah jadi teman-teman itu kata-kata yang paling penting bagi setiap pribadi itu namanya, maka sebutlah namanya dia. Contoh, kamu ketemu si Andi yang ngomong, oh Andi kamu gimana kabarmu, juga bro kabarmu ya apa, ya gitu ya teman-teman. Mungkin biasa, tapi kalau kamu sebut nama dia lebih happy loh. Kayak orang ngejak ngomong kamu ya, misalnya namamu Angel gitu ya, misalnya misalnya siapa, misalnya Angel apa ya, misalnya ada Angel bahasanya gitu ya, jangan ngomong gini, namamu kok Angel ya, itu sudah buat orang nggak nyaman. Berusahalah spell dengan lebih pelan. Nah itu penting, simple tapi ngefek untuk ke belakang. Nah terus bertanya dan mendengarkan. Nah ini jauh lebih penting juga teman-teman. Jadi dari 8 ini penting. Bertanya dan mendengarkan ya, bukan ngomong. Nah ya, bertanya dan mendengarkan. Oke ya, tadi kesan pertama itu penting tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Karena orang yang tepat waktu itu adalah orang yang tahu bahwa waktunya berharga. Karena dia menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, ya penting ini ya teman-teman ya. Jujur ya, saya ini orang sanguin teman-teman. Saya ini sukar tepat waktu. Nah, melalui bisnis ini saya belajar menghargai waktu. Menghargai waktu saya dan menghargai waktu orang lain. Ketika saya tahu waktu itu saya juga berharga, saya akan menghargai waktu orang lain lebih. Nah, jadi teman-teman penting ya menghargai waktu. Karena menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Oke, ini kesan pertama ya, ini penting. Ini simple lah. Ini boleh di-chat ya supaya ada interaksi ya. Kalau kalian misalkan nih, kalian pengen nabung nih ya, 1 juta per bulan. Kalian mau didatangi orang yang nomor 1 atau nomor 2 nih. Nomor 1 keren nih kayak Korea ya. Boleh di-chat nih, boleh di-chat supaya ada interaksi. Kalian mau orang nomor 1 atau 2 nih. Contoh financial consultant yang mana yang mau kalian terima nih. Nomor 2 ya, ini simple ya. Meskipun yang 1 ganteng loh ya, semiran gitu ya. Nah, oke nomor 2 betul. Oke, sip ya nomor 2. Kayak yang ngomong. Oke, nomor ini. Nah, 1, 2, 3. Yang mana ini? Nah, misalnya nomor 2, nomor 2. Oh, sebentar ini yang foto ini yang slide berikutnya. Nomor 1, 2, 3. Oke, 3 ya teman-teman ya. Nah, jadi itu ya. Oke, nomor 2 kayak mau ke pantai ya teman-teman, meskipun ganteng gunanya apa gitu ya. Mending yang nomor 3 nih, meskipun ada brewoknya sedikit ya lebih tua gitu kan, tapi ya lebih profesional gitu kan. Oke.
kalau yang nomor 1 juga enggak ya, ketoknya pakai kacamata pinter, tapi mosok pakai kaos oblong gitu kan. Oke. Nah, sekarang nih nomor 1, 2, 3, 4. Yang mana teman-teman? Ya, nomor 2 ya pasti ya. Oke, saya cepet aja. Nah, ini kalau cewek nih. Mau yang mana nih? Ini bagi yang cowok-cowok. 1 atau 2 nih? Oke, nomor 2 ya. Nomor 1 seksi loh, cuantik wedok ya. Tapi pasti nomor 2 karena kita berhubungan dengan uang nih ya. Oke, yang seksi. 1 pacar, 2 istri. Oke. Oke. Wah, Hermanto. Jos. Ya, oke. Terus apalagi ya teman-teman? Nah, ini. Kalau yang ini cewek 1, 2 atau 3? Ya, 3 ya, lebih kotak profesional. Oke, ini kesan pertama penting. Nah, oke, saya lanjut ya, teman-teman. Nah, ini juga ini bagus ya, teman-teman, kita penting ya. Terus approaching by phone. Nah, kita banyak by phone ya karena pandemi ya. Jadi tetap senyum dan antusias. Saya kalau ditelepon nih, saya ditelepon agent saya gitu ya. Saya ngomong apa misalnya? Semangat pagi kok, semangat pagi Om, semangat pagi Pak. Nah, tetap antusias gitu loh. Dan saya senyum. Terus sampai orang yang ditelepon tuh ngomong gini, "Loh Mar, kamu tuh nggak pernah ada sedih ya?" Ya pernah, tapi kita profesional. Kasarannya dalam hati kayak gitu ya. Ya saya nama hidup pasti ada tantangan gitu kan. Pasti ada tantangan yang harus kita hadapin gitu kan. Masa mau telepon orang tantangannya kayak diketok-ketok no gitu baper ya. Oh supaya orang tahu aku ini ada tantangan, ada masalah, ada sedih buat apa gitu loh. Kita profesional ya. Kayak contoh Agnes Monica pernah nggak ketika dia mau naik panggung batuk atau flu, pernah, tapi dia tetap memberikan yang terbaik. Nah, sama. Jadi ke nasabah kita juga memberikan yang terbaik 100% kita, kan. Terus perkenalkan diri dengan percaya diri. Halo, selamat siang Pak, saya dengan Marisa nih. Nah, kayak gitu ya, harus percaya diri dan sebut nama. Nah, ini nama penting. Selamat siang Pak Andi. Nah, kayak gitu contoh ya. Misalnya Pak Andi, apa kabar nih? Kabarnya gimana nih? Nah, gitu. Tapi namanya orang disebut. Terus ajukan pertanyaan yang hebat. Pertanyaan yang right question. Jadi ajukan pertanyaan yang tepat gitu loh. Jadi jangan ngomong kemana-mana gitu. Pertanyaan yang menggiring mau menemukan fact finding orang ini tuh masalahnya apa. Nah, menyimak dengan seksama itu berarti empati. Oke. Nah, ini cara mempersuasi nasabah ya, selling. Gimana sih mempersuasi nasabah orang? Cenderung manusia itu akan nyaman dengan orang yang setuju sama dia, setuju dengan hobinya atau sim-sim lah. Contoh gini, kamu tatoan nih contoh, kamu yang tato contoh ya. Terus kalian punya tato, kalian ketemu ambil orang sing bertato. Waduh, oh kode tato, kalian merasa nyaman gitu kan. Nah, atau misalnya kalian duduk nih. Waktu duduk, kalian juga nyamain cara duduknya dengan cara duduknya calon nasabah kita gitu kan. Nah, itu membuat orang tuh nyaman sama kamu. Nah, itu building trust. Carilah kata-kata percakapan yang dimana itu nyaman dengan dia, nyamain dia gitu loh. Misalnya hobi nih, atau misalnya kesukaan DE, oh aku suka makan es krim, Haagen-Dazs. Nah, simpel aja lah. Itu building trust teman-teman. Nah itu tujuannya apa sih? Membangun kenyamanan. Nah sebenarnya closing itu simple lah. Setelah nyaman terbentuk, itu kita mau ngomong apa gitu, orang tuh lebih denger no gitu loh. Nah, terus itu building trust ya. Jadi nada bicara penting tadi ya, 7% kata-kata itu cuma 7%. Tapi cara kita menyampaikan itu 38. Dan sikap tubuh kita tuh 55%, teman-teman. Nah, hari ini misalnya kita ngajak ngomong orang, tapi kita hadapi ke lain tempat. Contoh ya, kita ngomong sama orang di kafe. Kita lihatnya ke cewek lain, contoh ya. Contoh simple lah, kamu pacaran nih, pacarmu di depanmu, kamu ngomong tapi kamu ngomong lihat wedok lain ya, sama aja ya, sami mawon, sesimpel itu. Nah, terus asking dan listening dan understanding. Nah, teman-teman, saya sangat setuju dengan moto ya, moto prudensial ya, listening dan understanding, bukan talking. Kita bicara, tapi kita mendengar. Kita bicara untuk bertanya, bukan kita ngomong. Nah, banyak agent, banyak financial consultant, mereka fokus pada ngomong. Aku ini pinter, aku ini ngerti financial consultant. Aku ini financial consultant, aku ngerti semua ilmu gitu ya. Nggak ada gunanya. Paham ya? Itu nggak akan ada gunanya. Kenapa? Kamu tidak memahami nasabahmu. Kamu hanya memahami dirimu sendiri dan hanya mengunggulkan dirimu sendiri. So, nasabah ngomong, it's you, not me. Kamu hebat, kamu pintar, so what? Nah, dengan kamu bertanya, dengan kamu mendengar dan menyimak, maka kamu akan bisa mempersuasi nasabahmu nantinya. Nah, beri pujian ya. Karena apa?
Orang suka dipuji, teman-teman. Ya nggak ada orang bisa nggak suka dipuji. Contoh, misalnya kamu ketemu temanmu, meskipun dia agak gendut, nggak perlu, kamu gendut yo. Itu nyakit no hati, teman-teman. Oh iya, waduh kamu ketok seger ya. Kata-kata diganti. Waduh kamu ketok awet muda ya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Tapi nggak usah lebay. Jadi nggak usah lebay terlalu heboh. Contoh ya, misalnya suami ini botak gitu ya. Waduh suami ganteng ya, orang botak tuh ganteng ya. Ya nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Ya lebay gitu ya. Yang sepantasnya lah. Oke. Nah, kalau kalian sudah melakukan ini semua, persuasi itu gampang. Persuasi itu berhubungan dengan subconscious mind, pikiran bawah sadar nasabah. Kalau nasabah itu udah nyaman deh kamu, dia akan denger kamu tuh kayak ibaratnya, ya wis lah kamu ngomong apa tak ikuti. Nah, gitu loh. Oke ya. Nah, ini. Nah, ini 5 kata penting ya teman-teman ya dalam approaching dan closing. Nah, saya menemukan nih kata-kata you, kamu itu jauh lebih penting daripada I, me, saya lebih penting. You tuh kamu. Yang kalian pentingkan tuh nasabah, bukan kamu, bukan saya. Yang saya pentingkan tuh nasabah saya, bukan saya sendiri. Maksud saya baik, maksud saya melindungi kamu. Contoh ya, banyak aja ngomong gini, produk ini penting loh ya, penting buat kamu. Ini produk ini wapi. Nah, ganti kalimat dengan pertanyaan seperti ini. Pak, menurut kamu produk ini penting buat kamu? Bukan buat bagi saya penting, bagi kamu penting enggak? Itu yang lebih penting. Kadang agent tuh fokus financial consultant tuh fokus pada dirinya gitu loh. Aku nih paling hebat lah, aku nih agent asuransi sing ngerti jaga uangmu, sing ngerti memproteksi kesehatanmu, memproteksi uangmu. Wabe kamu enggak punya asuransi tuh kamu rugi. Fokus pada kebutuhan nasabah, bukan pada kebutuhan kita. Kita butuh closing, nasabah butuh ambil proteksi itu enggak gitu kan, bukan butuh closingmu. Oke, terus kata-kata new, selalu ngomong baru. Orang tuh suka gitu loh, sesuatu yang baru. Dia akan mendengarkan. Nah, apa itu baru? Konsep yang baru. Nah, meskipun nasabahmu, bagi kamu itu konsep kayak pewarisan lah ya, bisa income protection. Konsep itu lama gitu, tapi bagi dia karena belum pernah dengar, ya ngomongnya baru. Ini ada konsep bagus nih, baru ini, income protection. Nah, begitu. Now, sekarang. Nah, jangan nunda ya teman-teman ya. Kalau sudah oke, dia sudah tahu kebutuhan dia, udah tahu masalahnya, solusinya udah tahu, ya closing sekarang, jangan nanti. Nah, dan juga free ya, gratis ya. Ini gratis loh. Ini melindungi keluargamu gratis, kamu nggak bayar. Nah, orang suka kata-kata gratis. Orang juga suka rahasia. Orang tuh suka kepo ya. Jadi ngomong rahasia lo ya. Ternyata di luar sana, kenapa orang kaya itu tambah kaya? Rahasia lo ya, jangan ngomong siapa-siapa. Nah, itu kan tambah denger no gitu loh. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini pentingnya bertanya. Kenapa penting? Bertanya itu why penting. Kita hanya akan mendapat jawaban dari apa yang kita tanyakan. Ya, kadang ada nebak-nebak. Kadang agent itu sering jadi dukun, teman-teman. Oh, nasabahku tuh kayak gini. Nasabahku tuh enggak mau. Nasabahku tuh maunya kayak gini. Nah, bukan itu, teman-teman. Tanya, jangan jadi dukun. Dengan bertanya, kita bisa mengetahui apa yang ada di pikirannya nasabah. Tanya, Pak, menurut kamu gimana? Kamu. Bukan menurut saya, kamu. Ya apa? Terus bertanya, bisa mengetahui masalah yang dihadapi calon nasabah itu apa. Masalahmu itu apa? Nah, nomor 4, bertanya, kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang terjadi dan harus dihadapi nasabah. Dan yang kelima, bertanya itu trik termanjur, teman-teman, dalam membina hubungan. Dengan bertanya, kita melatih kerendahan hati. Nah, maksudnya apa, teman-teman? Kalau kamu tanya sesuatu ya, berarti kamu ingin tahu sesuatu kan? Bukan kamu tahu sesuatu, kamu ngomongi orang kan? Nah, jadi kalau kamu bertanya, itu kamu jadi orang yang rendah hati. Kamu belajar terus sama nasabah gitu ya. Jadi intinya, bentar ya. Nah, sebentar ya teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman intinya bertanya itu melatih kerendahan hati. Oke, why listening is important ya. Nah teman-teman ini paling gampang. Jadi ingatlah. Kenapa saya tekankan di sini? Kebanyakan financial consultant tuh kakek ngomong. Jadi setiap kali pertemuan saya amatin ya teman-teman ya. 1 jam ketemu nasabah, 45 menit itu agentnya yang ngomong. 15 menit nasabah nih, jawab iya. Terus gunanya apa? Kalian akan closing? Enggak. Karena menurutmu kamu mendominasi pembicaraan gitu kan. Nah, teman-teman, Tuhan ciptakan 2 telinga loh, teman-teman, bukan 2 mulut. Nah, 2 telinga 1 mulut artinya apa, teman-teman?
kalian harus mendengarkan 2 kali lipat lebih banyak daripada ngomong. Ya, oke. Nah, dengan bertanya dan mendengarkan, gini loh, kalau kamu misalnya tanya, terus kamu denger orang ngomong, orang yang kamu tanya, dia itu merasa lebih dipentingkan. Posisi dia itu merasa lebih dihargai, direspek. Nah, maka kamu akan tahu di situ, oh masalahnya orang ini tuh di sini, oh butuhnya orang ini tuh ini. Nah, kalian bisa ngasih solusi gitu loh. Nah, kalau nggak tanya ya apa caranya, kalau nggak denger no juga caranya ya apa gitu kan. Oke. Terus gini, yang kedua, bagaimana kita bisa ubah cara berpikir orang kalau kita nggak tahu cara berpikirnya apa. Jadi harus listening dulu, teman-teman. Kalian kan mengedukasi orang tuh mengubah pikiran orang kan, mengubah mindsetnya orang, mengubah cara mikirnya orang gitu kan, supaya orang itu tuh berpikir sesuai sama kita. Nah, ya apa cara ngubah ini? Kamu nggak ngerti cara mikirnya apa. Benar nggak? Nah, oke. Yang ketiga, listening itu penting ya, building trust ya. Tadi udah saya tekankan di depan. Nah, terus mari gitu, misalnya kita mau denger no dulu. Orang itu akan mau denger kita nanti. Nek kamu ngomong, ya wes, kon wes mari tong ngomong selesai dong. Oke, aku nggak mau ikut selesai. Bye. Gitu ya. Nah, jadi kamu kasih DE itu panggung lah untuk bicara. Gitu ya. Terus, kok nggak ada suara nih? Teman-teman nggak ada suara ya? Saya ngomong nggak ada suara ini, matang. Ada suara. Ada suara Ada, aja. Kak. Ada suaranya. Oh, oh oke ya. Nah, oh oke, kaget saya. Ngomong panjang lebar nggak ada suara, syok. Terus listening adalah open door untuk membangun relasi. Dengan kamu listening, kamu tuh membangun relasi, membangun trust, oke ya. Nah, how to listen ya? Gimana kamu mendengar? Ya, pay attention 100%. Nah, teman-teman, ini saya ingatkan ya. Fokus itu pada jawaban nasabah, bukan hanya pada jawaban nasabah ya, tapi pendengar. Ini ada Pak Lupi, Ibu Pak Lupi Indrisari. Oh bisa, kamu itu coba pojok kiri bawah Bu, itu tolong dipilih connect WiFi, nanti keluar suara nih. Teman-teman ini ada yang nggak dengar suara, ini gimana ya? Bu Pak Lupi Indrisari, ya mungkin di chat ya teman-teman ya. Saya lanjut ya. Nah, fokus mendengar ya, pay attention. Bukan hanya pada jawaban nasabah loh teman-teman, tetapi mendengar apa yang dibalik jawaban itu gitu loh. Misalnya orang ngomong gini, aku nggak punya uang. Nah, sebenarnya apakah dia nggak punya uang benar-benar atau ada alasan lain di belakang itu? Nah, jadi fokus mendengar human being behind the word. Itu pola pikir dia di belakang jawaban itu gitu loh. Pola pikir itu apa? Nah, lakukan eye contact ya, penting ya, mata. Tatapan mata itu penting, teman-teman. Kalian bisa ngecek orang ini bujuk apa enggak. Nah, itu kalian bisa searching lah di Google ya, pojok kiri atas kalau orang lagi buat ngomong, buat tanyai, terus habis itu mata IDM lihat pojok kiri atas artinya apa, pojok kanan atas itu apa ya. Dan dia lagi ngapain gitu kan. Nah, itu belajar ya, nanti ada di Google. Terus buatlah pencatatan, take notes. Nah, gini, contoh teman-teman gini, teman-teman pernah nggak ya, kalian tuh ketemu orang tuh ngomong, Victoria, misalnya kamu ketemu, misalnya saya ketemu Pak Hermanto, terus saya bilang gini, Pak Hermanto, kan Pak Hermanto lagi saya tanya tuh, Pak Hermanto kan mau jelasin sesuatu. Saya ngomong sih, Pak Hermanto boleh ya saya catat ya, take note supaya saya nggak lupa. Kira-kira perasaan Pak Hermanto apa? Pasti kan merasa sangat dihargai. Oh, omonganku dicatat, nah, take note teman-teman. Itu simple. Itu gerakan tubuh, itu komunikasi loh. 55% di sana. Gerakan tubuhmu itu orang tuh akan wah gila ya, omonganku ini dicatat, Nah, itu 50% komunikasi. Komunikasi tidak selalu kata-kata loh, teman-teman. Teman-teman, kata-kata cuma 7%. Tapi gerakan tubuhmu itu 55%. Oke, jelas ya, itu komunikasi. Nah, kalian akan show respect lah. Kalian akan menunjukkan respect sama dia. Dan ingat ya, jangan motong pembicaraan. Terus respon dengan ngangguk-ngangguk kepala. Oh ya gitu ya, ya gitu. Terus berikan pertanyaan inti ya ke calon nasabah. Dan jangan jadi dukun. Misalnya kita udah menanyakan sesuatu ke nasabah. Nasabah belum jawab, kita jawab dhisik. Nah, itu teman-teman ya. Itu kadang seringkali simple things gini membuat nggak closing ya. Karena apa? Ya kadang manusia tuh pengen, ya bukan kadang ya. Seringkali manusia tuh lebih pengen didengar no. Manusia tuh kepengen dipenting no. Itu wajar. Kita human being gitu loh. Kita manusia, teman-teman. Nah, kayak contoh lah kita di rumah, kita pengen orang rumah tuh denger kita. Kita ngomong. Nah, kenapa? Karena kita pengen direspek. Nah, sekarang ini kamu lagi deketin nasabah gitu loh. Respect kau sama nasabah, dia juga pengen didengar no. Nah, kayak itulah, sesimpel itu.
Oke ya. Terus ini, tipikal orang yang buat kita tidak nyaman untuk berkomunikasi. Nah, ini kenapa saya tulis, teman-teman. Jangan jadi orang yang kayak gini maksudnya. Ya, kita jadilah orang tuh nyaman komunikasi sama kita. Nah, contoh, kamu misalnya kita ngomong sama orang sih suka gosip, BI kan? Kenapa? Dia gosip sana, gosip sini ya. Kira dia akan gosipi kita dari orang lain. Nah, itu penting ya. Terus habis gitu apa? Selain suka gosip, suka ngejudge. Oh, orang itu loh kayak gini ya, ngejudge saya terus ya. Orang jadi, aduh kok kayak gitu ya, malas gitu lah. Oh, ini loh leader ini ya. Contoh ya, kadang agent tuh ngomong gini, leader ini loh kurang ini, leader ini loh kurang ini. Misalnya ngejudge ya, ngejudge kanan, kabel leader celatu gitu ya. Ya, aduh kok capek gitu loh ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman jangan suka ngejudge orang juga gitu kan. Terus suka ngatakan negatif word. Misalnya contoh, kalian punya teman ngomong itu negatif, ya. Nah, itu apa namanya? Energi drainer ya, energi sucker ya. Jadi penyedot energi. Karena orang yang negatif tuh nyedot energi positifmu ya. Kalian harus menjauh lah cepet-cepet. Soalnya apa? Itu energi sucker katanya. Nah, itu ya. Terus suka komplain ya, apapun dikomplain. Oh, potensial ini ya, apa ini klaim tuh nggak dibayar gini, waduh komplain, nah, apa ini ya perusahaan ini loh ya apa ya, contoh ya bisa gini, oh dia bayarkan suwe, masa aku udah masuk rumah sakit gak mari-mari ini loh kayak gini, aduh capek itu kan, nggak capek kan dengan orang komplain. Sama teman-teman, jangan jadi orang yang suka komplain. Kenapa ya? Energi sucker kali ya, nah gitu ya. Jadi jangan suka komplain. Komplain itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, fokus pada solusi, bukan masalahnya, teman-teman. Nah, itu ya. Ini habit kecil yang kadang itu nggak sadar kita lakukan, dan itu jadi automatically kita lakukan. Nah, teman-teman, satu saya mau ingetin ya, di dunia ini yang nggak ada yang sempurna. Leader kalian nggak sempurna, tim kalian nggak sempurna, kantor agensi kalian nggak sempurna, bahkan potensial pun nggak sempurna. Kenapa? Karena kita manusia pun nggak sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. So, kadang kita menuntut orang perfect. Kita tanya lagi, kita ini perfect nggak? Nah, gitu loh. Nah, jadi teman-teman, don't complain. Karena semua nggak perfect. Meskipun Puden pun tidak perfect. Ada nggak yang perfect perusahaan asuransi? Ada nggak? Coba cari. Bahkan perusahaan IndiHome aja yang Telkomsel tuh paling besar itu ya, internet pun sering kadang wifi ngadat gitu kan. Terus kita mau komplain, lo kataku loh ya Telkomsel punya BUMN ya. Ya so what gitu loh. Karena nggak perfect. Oke ya. Terus suka beralasan dan menyalahkan orang lain. Nah, ini teman-teman penting ya. Kadang ini kita tuh jadi orang sih suka alasan dan nyalahin orang lain. Oh ya, aku nggak sukses karena leaderku nih. Aku nggak closing karena nasabahku. Nah, teman-teman, ketika saat detik kalian ngomong seperti itu, kalian itu menghilangkan power ke diri kalian sendiri untuk berubah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini penting, teman-teman. Gini, ketika kita komplain ya, kita menghilangkan kuasa power ke diri kita. Kita limpahkan ke orang lain. Padahal yang bisa buat kita berubah itu diri kita sendiri. Nah, tapi nggak sadar kita lempar itu power, kemampuan untuk kita merubah diri kita. Kita lempar dengan kita blame others. Nah, akhirnya kita nggak kemana-mana. Kita stuck di tempat yang sama. Oke ya, jadi jangan suka seperti itu. Oke, orang yang suka melebih-lebihkan, contoh heboh, gitu ya, biasa aja lah. Nah, terus orang yang suka merasa paling benar, dogmatisme, waduh, worry ini ya teman-teman ya. Pokoknya semua orang tuh salah, yang paling benar aku. Nah, repot. Nasabah salah, perusahaan salah, agent salah, tim salah, leader salah, produk salah. Nah, terus ya apa? Ya apa caranya? Nah, oke ya teman-teman ya. Terus ini, why people buy? Orang membeli itu teman-teman karena emosi. Sekali lagi ya, building trust itu kepercayaan, emosi teman-teman. Kalau kepercayaan belum terbentuk, kita mau hebat apapun presentasi, nggak akan closing. Karena orang itu membeli emosi dulu. Baru akhirnya logika mereka membenarkan emosi mereka. Ya, emosi. Asuransi itu sayang loh. Rasa sayang, emosi. Nah, orang membeli sesuatu, membeli way out dari masalah. Nah, tunjuk no masalah nih, kasih WOT. Oke ya. Terus yang penting ketiga, fakta diceritakan, story to sell. Ya, story, cerita, pakailah cerita. Oke ya, bertanya, mendengarkan, so bercerita. Bercerita itu 5 menit ya, 10 menit. Ojo kakean ngomong, oke? Jangan mendominasi pembicaraan. Ingat, manusia punya 2 telinga, so you need twice listening, bukan talking. Oke? 2 telinga 1 mulut. Nah, ya. Nah, ini belum closing. Kalau kalian belum closing gimana? Down, baper. Aduh, bisnisnya nggak sesuai dengan bisnisku, nggak sesuai dengan passionku. Nah, lari dari masalah, ya, blame.
Pokoknya gini, alasan wake ya teman-teman ya, alasan itu pasti benar. Tapi dengan kita beralasan, kita menghilangkan power diri kita untuk bertumbuh. Oke ya, dirimu untuk bertumbuh itu kamu taruh ke bawah, ya kamu nggak kemana-mana. Kamu akan apa namanya, diem di tempat, nggak kemana-mana. Nah, jadi kalau belum closing itu thank you, kamu jadi punya pengalaman. Kalau closing terus, kamu nggak punya pengalaman. Kalau kamu nggak closing itu justru bagus teman-teman. Give lesson sampai kamu pengalaman banyak, kamu akan mendapatkan banyak pembelajaran di sana, pengalaman. Gunanya apa teman-teman? Bisnis ini bangun tim. Kalian butuh membangun tim kalian dengan kaya akan pengalaman. Kalau nggak pernah closing, waduh, terus agentnya tanya nih, Pak, kapan hari gimana ketemu orang? Saya nggak tahu ya, saya closing terus nih, ketemu si A, si B, si C, saya langsung closing. Terus timmu berkembang? No. Nah, jadi nggak closing, thank you banget. Kalau closing ya kamu mempunyai pengalaman, kamu mempunyai bukan pengalaman ya, memori lah, mempunyai perasaan happy ya. Jangan terlalu euforia juga, biasa-biasa. So closing itu biasa gitu loh. Oke, jangan tahu berlebihan lah pasarannya. Mau belum closing atau sudah closing, become gitu loh. Tenang, itu biasa. Oke, supaya kamu nggak terlalu naik terlalu tinggi, turun terlalu jeblok gitu loh. Oke ya. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman, gimana 2 detik pertamamu, grooming seperti apa, harus banyak tanya, gimana membuilding trust, harus mirroring, cari kesamaan, nada bicara harus benar, gerakan tubuh juga harus benar. Nah, semua ini nggak akan ada gunanya, teman-teman, kalau kalian nggak melakukan. Nah, sekarang kita belajar nih, harga dari kalian nggak melakukan apapun. Sebenarnya tidak, kalian tuh melakukan. Tapi apa yang kalian lakukan? Buang waktu, kalian membuang waktu, aktivitasnya membuang waktu. Dan yang kedua, aktivitas yang membuang kesempatan. Yang ketiga, membuang hal-hal baik, hal-hal potensial yang bisa kalian capai dalam hidup kalian yang hanya satu kali. Hidup itu singkat, teman-teman. Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia lah kasarannya. Buang waktu, buang kesempatan. Ngapain? Kontak aja nasabah. Supaya banyak pengalaman di sana. Nah, oke ya. Oke, sukses and see you at the top. Nah, oke, selesai materi saya teman-teman. Nah, sebelum saya selesai materi, saya sudah selesai materinya. Nah, teman-teman, saya ada satu video yang mau saya putar. Mungkin Ko Budi, saya berarti back to host-nya ya. Wis jalan-jalan keliling dunia sama Bro. Ini jadi gimana ya? Saya back ke siapa ya, Ko ini ya? Atau enggak usah ya, langsung ya, otomatis ya? Otomatis, Mar. Oke, ya wis. Ada satu video ini saya diputerin ya sama tim operator ya. Ya, udah. Bentar ya. Ya, itu sharing saya hari ini, teman-teman. Nanti tanya jawab aja ya. Oh, nggak ada gambar ya, Bung? When we're laying on our deathbed, you're not going to worry about how much money you had, how much power you had, how much prestige. You're going to see that that was all game, that was all an illusion. The only thing that's going to matter is the impact you had on other people's lives. We are all on a separate journey. But the beautiful thing about our life here on this earth is at my funeral, they ain't going to talk about my success. They're going to talk about who Nick was and how Nick lived and how Nick loved and encouraged. Success is incredibly important, but even more important than success, it's having an impact. It's knowing you haven't walked the planet in vain. It's knowing that because you've been here, you've blessed lives, you've developed people, and you have made the world a better place. The effect you have on others is the most valuable currency there is. Everything you gain in life will rot and fall apart, and all that will be left of you is what was in your heart.
Mas. Life is a mirror. And life gives us not what we want. Life gives us who we are. When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, jadi video itu jelasin teman-teman, intinya kita hidup cuma sekali. Nah, jadi yang terakhir kesimpulannya gini, ketika kita lahir di dunia, kita menangis nih, kita nangis kan, bayi lahir kan pasti nangis. Nah, ketika kita nggak ada di dunia, biarlah dunia menangis buat kita. Maksudnya apa teman-teman? Ya, hiduplah yang berdampak buat orang lain. Nah, itu sekian, terima kasih sharing saya hari ini. Mungkin ada pertanyaan aja ya. Mau tanya selling lagi apa? Boleh tanya, semua tanya lah. Saya kalau nggak digali mungkin jadi nggak keluar ya. Oke. Oke, terima kasih Cek Marisa, luar biasa ya sharingnya hari ini. Ya, teman-teman sesi pertanyaan dibuka ya. Silakan yang mau bertanya. Boleh lewat chat atau boleh langsung bicara ya Pak Sofyan mungkin ya. Iya, langsung dihidupin aja mikrofonnya, nggak apa-apa teman-teman. Ya. Oke, biar cepat. Ya, silakan. Cenovi kayaknya tadi nih ya, mau tanya ya. Cenovi SP8. Sebentar Bu, ini apa sinyalnya lagi jelek. Oh, naik turun ya sinyalnya. Iya, oke, ini mungkin naik turun sambil nunggu. Ya, ini ada dari Iim Zahro dari SP2. Izin bertanya Bu, bagaimana cara Ibu merekrut teman-teman kuliahnya? Oke, nah jadi gini teman-teman, terus terang saya belum ada agent teman, ada nggak ya? Teman kuliah saya nggak ada. Nah gini teman-teman, pada prinsipnya sih gini, mau rekrut, mau jualan, itu kalian harus bertanya teman-teman. Kita dengan bertanya, kita tahu kan pemikiran dia. Kayak contoh gini, dia kan kerja hari ini. Contoh calon rekrutan Anda itu kerja, ikut orang. Nah, kerja itu kan pasti ada tujuannya tuh teman-teman. Nah, kenapa dia kerja? Terus apa impian dalam hidup dia itu apa? Kenapa kamu tuh kerja? Kan nggak hanya kerja kayak jadi robot gitu, kerja cari uang, ya pantat pegal-pegal gitu pulang, terus duit habis. Misalnya gajian habis, kan bukan kayak gitu kan? Nah, kita tanya dulu, kita gali teman-teman. Nah, jadi rekrut bukan kayak gini ya. Kayak contoh kita datang ke nasabah, terus datang ke calon agent kita. Terus kita tanya, ini loh ada bisnis apik ini deh potensial. Nanti dalam waktu 5 tahun, kamu bisa punya income 100 juta per bulan. Teman-teman, kembali lagi tanya, itulah menurutmu. Ingat, kita harus belajar memahami pola pikir nasabah, pola pikir agentmu, calon agentmu, itu apa gitu loh. Nah, itulah menurut kamu 100 juta penting. Bagi aku duit nggak penting. Misalnya contoh, aku cukup makan hari ini, aku sudah bersyukur. Kamu ngomong sehebat apapun, presentasi, itu nggak akan menjawab kebutuhan dia, gitu loh. Fokusnya itu bertanya. Ingat ya, Tuhan ciptain 2 telinga, teman-teman. 2 telinga, 1 mulut. Bukan 2 mulut, 1 telinga. Nah, jadi itu saya tekankan terus ya, teman-teman. Karena kita nggak akan pernah tahu kok. Kita nggak akan pernah bisa kalau kita ini nggak bertanya. Dengan kamu banyak tanya, kamu akan tahu dia itu maunya apa, dia butuhnya apa, baru kita kasih solusi. Contoh, rekrut ambil selling itu sama lah sebenarnya. Contoh kamu rekrut ya, dia misalnya pengennya punya rumah dewe, ya kayak misalnya contoh lah, kamu rekrut anak muda baru lulus kuliah. Sebenarnya apa sih yang anak muda butuhkan? Income. Income buat apa? Merit, di rumah, di mobil, benar nggak? Oke. Terus kamu tanya BDE, kamu pengen mencapai itu kapan? Dengan apa caramu? Nah, supaya kita tahu pola pikir dia kan. Contoh, dia pengen jadi YouTuber. Terus kita ngomong, "Duh kamu jadi YouTuber itu," terus kita ngejudge nih, kadang kan gini, leader perekrut tuh kadang gini. "Kamu jadi YouTuber, bisa tak kamu toge? Itu loh susah, gini. Teman-teman, don't judge people. Pemikiran setiap orang tuh benar loh. Hargai pemikiran orang.
Dia punya pemikiran, dia punya mimpi. Kita tunjukin aja, oke, kamu jadi YouTuber. Kira-kira ada kendala kayak gini, kamu bisa afford-nya seperti apa? Nah, tanya dengan gali terus pemikiran dia. Akhirnya kalau misalkan nih ada satu bisnis sesimpel ini, dan itu bisa membuat kamu mencapai impianmu. Di tengah kamu kepingin jadi YouTuber. Contoh, kamu bangun bisnisnya di Puden, income-nya ngambil di Puden, hobimu jadi YouTuber, itu menjadi side job-mu nah YouTuber. Ini kamu bangun bisnisnya, menurut kamu oke. Passion-nya YouTuber nih. Kita kerjanya kan orang anak muda kan idealis toh, pengennya kerja sesuai passion nih, ya kan? Tapi passion itu ada ukurannya. Berapa nilainya, berapa income yang bisa dicapai dengan passion-nya dia, berapa lama waktunya, ya kita tunjukin, bukan kita ngejudge gitu loh. Paham ya? Jadi kalau mau tanya rekrut teman kuliah ya, teman-teman, ya jujur ini ya, mengaku dosa ini ya. Saya ini tahun kemarin pandemi, jujur. Saya ini kan suka traveling, ya bisa dilihat di sandepan saya kan. Itu traveling aja kan. Nah, kemarin itu bingung teman-teman. Kan sebelum pandemi kan dapat PCC 2 tiket. Nah, saya udah beli tiket loh untuk keluarga saya, untuk ngajak keluarga saya juga kan, yang lain gitu kan. Dadakno nggak berangkat, saya jadi aduh mateng ya, sedih gitu loh. Padahal tuh sudah ngatur itinerary-nya mau extend kemana gitu kan ya, mau ke Santa Claus Village kemana-mana gitu kan. Terus akhirnya aduh mateng wis, nggak kemana-mana gitu kan ya. Memang dapat uang cash gitu kan, tapi saya suka traveling, jadi ya ada ya apa gitu loh. Terus pandemi, pasti kan kalau capai startup, capai PCC itu kan jalan-jalan toh. Nah ini tahu jelas nggak akan jalan-jalan, jadi ya akhirnya nggak kerja. Nah teman-teman, jangan lakuin itu, buang waktu ya tadi ya. Saya ternyata membuang waktu setelah saya pahami. Jadi tahun ini nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Nah, singkat cerita, gali lah teman-teman. Maksudnya gali keinginan tiap orang itu apa. Kalau waktu itu perekrut saya nggak ngomong masalah Paris, ya mungkin saya nggak di Prudent juga tuh ya. Karena saya sukanya traveling, jadi ketemulah klik suka travelingnya itu pas gitu loh. Oke, jadi teman-teman kuliah saya belum saya rekrut ya. Ya itu karena tahun lalu nggak kerja. Ya kerja cuma dapat start laptop, waduh malu lah. Itu benar-benar nggak kerja ya teman-teman ya. Nah ya ini mulai mau rekrut ya. Oke, ada pertanyaan lain? C, ini ada kelanjutan ya di chat. C, kalau misalkan kita sudah berusaha kasih pertanyaan, tapi merekanya tetap masih tertutup, gimana dong? Dari Jessica Unit Nathanael. Oke, nah misalkan gini, kita udah kasih pertanyaan nih, dia tertutup, berarti dia belum nyaman sama kita. Building trust-nya belum terbentuk, jangan bahas asuransi, bahas yang lain, samakan dulu hobinya, samakan dulu kesamaannya, cari pembicaraan yang buat dia nyaman sama kamu. Ya, nggak bisa, kamu tanya asuransi dia nggak mau jawab, berarti trust-nya belum terbentuk dong. Kalau trust-nya belum terbentuk, kamu ngotot cari tahu asuransi penting nggak buat kamu, terus kita presentasi langsung, ini loh ya, ini ada produk warisan, wapik, gini. Yo gak ngurus, itu menurutmu, dia nggak akan dengerin kamu. Kalau trust belum terbentuk, mau presentasi sebagus apapun, nothing, nol. Oke, menjawab, tadi bagus banget ya pertanyaannya. Siapa tadi, Jessica ya? Jessica. Jessica ya. Oke, thank you ya, pertanyaannya bagus banget. Ya, jadi yang utama trust-nya dulu ya, Ji ya. Betul, building trust-nya dulu. Nyaman dulu orang sama kita. Ini silakan Bu Limnovia mau nanya. Oh, sorry, ini bentar, ini Jessica lagi tanya nih, waktu itu dia yang minta saya presentasi. Oke, nah gini teman-teman. Nah, waktu itu, gini, jadi Jessica boleh langsung jawab saya ya. Jadi waktu kamu datang, langsung temanmu tuh ngomong, oke, kamu punya produk apa presentasi, betul nggak? Maksudnya seperti itu ya? Enggak sih, Jay. Jadi pertama tuh aku memang kayak prospek dia. Terus mari gitu, setelah aku cerita, aku nanya mau kayak fact finding, terus ujung-ujungnya dia yang ngajak aku call gitu. Coba sih Jess kayak jelasin gitu, aku ya pengen tahu gitu. Oh, kamu tanya balik. Kamu tak jelasin yang mana? Harus jelasin sesuai kebutuhan dia. Jadi gini teman-teman, kadang ketika kita konteks sama, bukan kadang ya, sering kali lah, kita konteks sama calon nasabah ya, kita ngomong, aku di potensial nih, ya kan gitu kan. Nah aku di potensial, contoh langsung, halo Dina, ya apa kabarmu? Aku sekarang di potensial. Kamu terkesan menawarkan sesuatu nggak? Coba kalau kamu ditelepon sama agent ngomong kayak gitu, kamu merasa annoying nggak? Iya sih. Betul, jangan lakukan itu. Ngerti ya maksudnya? Jangan lakukan orang yang kamu sendiri kalau digituin nggak senang. Maksud saya gini teman-teman, jadi gini, kamu telepon temanmu, kamu tanya kabar, ya apa, cerita-cerita dulu, fact finding dulu, kebutuhan dia tuh apa.
Contoh, Jessica, misalnya Dina nih. Dina, gimana kabarmu hari ini? Oh ya, anak-anak ya apa Dina? Ada nggak keluarga deh? Ya apa kabarnya? Aduh, sampai ada yang kena COVID loh ya. Ya apa ada yang kena COVID ah? Nah, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kemarin itu ya? Pakai story itu sell. Nah, ngomong-ngomong lah, setelah percakapannya enak ya, dia cerita panjang lebar, terus kita ngomong, ngomong-ngomong kemarin lu ada saudaraku misalkan, ada temenku kena COVID. Nah, ceritalah dari situ gitu. Kalau kamu gimana? Proteksi keuanganmu gimana? Kamu memproteksi keuangan keluargamu seperti apa? Tanya. Nah, kalau kita nggak tanya, dia merasa gini, kamu sudah ngomong dia prudent, dia ngomong, ya coba kamu jelas no, tak denger no. Itu hanya asal mendengar. Bukan kamu, jadi bingung. Kadang kita gini ya, misalnya kita ngomong, kamu presentasi apa? Lah, aku bingung mau presentasi apa? Pewarisan, proteksi income, estate planning, proteksi aset, atau protection, yang mana yang mau dijelasin? Bingung kan? Mana? Terus kamu anggap mau proteksi, sorry ya, bocor ya. Misalnya mau, kok bocor ya? Nah, misalnya kalau mau proteksi warisan pun ya, misalnya proteksi income, proteksi perlindungan nilai ekonomis keluarga. Nah, terus kita ngomong, ya kamu jelasin lah perlindungan nilai ekonomis keluarga itu seperti apa. Bingung nggak teman-teman? Coba kalian kayak gitu bingung nggak? Bingung. Loh, aku bingung. Nah, aku mau jelasin kayak apa? Kamu butuhnya dia. Nah, kayak gitu. Jadi harus sampai tahu yang dia butuhkan apa baru presentasi. Kalau nggak tahu, jangan presentasi apapun. Stop. Presentasi untuk closing loh teman-teman. Kalian presentasi 5 menit untuk mencapai closing. Bukan juga ngasih proposal ya teman-teman. Kalau di tim saya nggak tahu ya, disclaimer lagi ya. Kalau di tim saya tidak membolehkan ngasih proposal ke nasabah. Tidak boleh. Kenapa? Ya percuma. Buat apa? Nanti dia bilang, oh ya proposalnya mana buat dhisik. Nanti tak baca-baca mbak suamiku, tak ondingan mbak suamiku. Teman-teman, apakah dia akan baca? No. Apakah dia akan ondingan? Belum tentu. Tapi ini bukan mutlak ya teman-teman. Sebisa mungkin saya nggak ninggalin proposal. Jadi 99% lah ya. Saya ngomong sama tim saya nggak ninggalin proposal, percuma. Kamu hari ini ketemu dia untuk tanda tangan closing proposalnya, bukan untuk ditinggalkan. Setelah proposal itu sesuai kebutuhan nasabah. Kalau nggak sesuai, ya coba tinggal, coba gawe, coba presentasi, konsepnya. Konsep apapun nggak boleh presentasi, karena apa? Belum tahu dia butuhnya apa. Oke, menjawab ya, Jessica. Atau salah nangkep ini? Tadi, not say, oke, ya. Thank you ya. Tuhan berkati ya, sukses ya. Oke. Ya, silakan C. Limnovia. C. Novi mungkin mau tanya, bisa langsung tanya, C. Oke, ini ada pertanyaan di chat ya Pak Sofyan ya untuk C. Marisa. Jadi ada 2 ini pertanyaan dari Billy. C mau tanya dong, Billy tiap kali lihat Cece itu selalu berapi-api, semangat banget. Gimana Cece terus-menerus punya positif energi gitu, C? Positif energi ya? Soalnya nggak mau ketok tuwek, Bil. Soalnya gini loh teman-teman, wanita itu ya, jujur ya, wanita itu kan cepat tua. Nah, terus piye? Dan nek stres terus, murung terus tambah ketok tuwek, tambah cepet tuwek. Ya apa? Ya solusinya cuma satu, positif, wes guyu toh. Ya apa ya, tapi umur ya tetap berjalan ya tetap guyu ae. Ya gini. Gini teman-teman. Ya, satu senyum. Yang kedua, ya cuma mikir gini lah. Nek tak pikirin masalah ya nggak selesai. Ya aku ada masalah pasti. Ya, semua orang pasti punya masalah, punya tantangan. Ada teman-teman. Aku ya pernah jenuh ya, pernah aduh moodnya nggak apik ya pernah. Apa yang tak lakukan? Nah, coba Bill, kamu cari apa yang buat kamu tuh happy. Nah, kalau Cece ya, Cece tuh suka nonton film drama Korea, ya toh, nonton Chinese drama sing ganteng-ganteng, ya cowok-cowok anak muda sing ganteng-ganteng itu kan seneng toh, ya tak liati, aku happy, saya senyum-senyum dewe, aduh cek gantengnya gitu, guyu-guyu dewe gitu, ya itu cari kebahagiaan gitu kan. Terus apalagi ya, misalnya puji Tuhan, ya doa lah, misalnya denger lagu rohani, itu kan jadi happy juga, hati juga jadi tenang. Nah itu caraku ya, cara saya ya, nggak tahu cara kalian ya. Terus ya manusia hidup ya wis sekali lah. Sekarang yang penting kan apalagi pandemi ini kita ngajar sesuatu kan. Yang penting kita bisa nafas nggak pakai oksigen itu ban-ban kamsia lah kasarnya. Thank you banget ambil Tuhan. Apalagi mau di stressin. Itu aja loh.
Oke, teman-teman tadi ada titip pesan ya dari Ko Budi Karyo. Dia ngomong gini tadi. Mar kamu cerita penjualanmu sing kamu paling apa ya, paling mengena ya, kamu paling berkesan. Nah, ini teman-teman, saya mau cerita ini mau lanjutin nggak ke malaman ya? Oke, ada dua hal nih ya. Satu, saya pernah enggak apa-apa tak cerita atau enggak usah nih, buat tanya jawab aja. Perlu enggak tahu pengalaman saya jualan? Lanjut, C. Lanjut, C. Oke, lanjut ya. Waduh, nanti tidur semua nih. Jadi, teman-teman, satu yang paling berkesan ya, saya pernah bangun agen saya nih, prospek ke Madura, luar biasa teman-teman. Nah, jadi ke Madura, prospek ngelewati sawah teman-teman, bayang ono lintai kon, ya, ya itu berkesan teman-teman. Madura itu ya, zaman itu tol kan mahal kalau nggak salah ya, berapa? 60.000 ya, aku lupa lah, pokoknya ratusan ribu lah. Jadi perjalanan wes waduh, prospek lewati sawah gitu ya. Sawah itu kan ada lintai gitu kan. Ya untung nggak lintai, nggak nempel sih. Aduh sampai doa terus gitu ya. Jadi rumah itu di belakang sawah kecil. Nah itulah. Itu kan agent baru ya. Saya nggak ngerti. Saya juga agent baru, nggak punya pengalaman. Ya wes pokoknya agent mau prospek ayo gitu berangkat wes, nggak ngerti ya. Nah, kurang fact finding ya, kurang listening, kurang bertanya ya. Saya belajar. Saya juga latihan ngomong teman-teman. Aku tuh kan ngomong suka cerita ya. Jadi yo akhirnya yo nggak tanya, akhirnya salah sendiri dong. Kenapa kita nggak fact finding dulu ya? Yaitu akhirnya banyak kesalahan-kesalahan terjadi yang nggak perlu sebenarnya. Nah, closing nggak teman-teman? Nggak closing. Nah itu berkesan banget melewati sawah ya. Aduh, juamek kayak gitu. Aku nggak ngerti. Aku sih sembayang nongkrong ya. Nah, terus yang kedua, ya ini cerita seru lah ya. Ini saya startup yang Milan, startup saya pertama itu closing 2K. Nah, ya sebenarnya totalnya sih 2K itu yang paling besar lah, 250 juta per tahun premi ya. Gimana cara nih? Nah, teman-teman, listening. Waktu itu saya datang ke satu toko bangunan yang di mana toko itu saya nggak kenal gitu loh. Kan itu door to door, coba aja, masuk gitu kan ya. Tujuannya ya cuma kenalan, bukan untuk closing loh ya. Nah, ini coba aja nganggur loh. Terus datang ke toko itu, dan sebelahnya itu tokonya kantor prudensial. GA ownernya hampir tiap hari lah nonggo deh toko bangunan EPE gitu. Nah, tapi nggak pernah closing. Nah, cuma saya tanya, kan waktu itu datang ke toko bangunan tuh ya ada strateginya ya teman-teman, jangan pagi hari. Nah, saya kan sipil atau kontraktor ya, saya tahu kalau pagi hari toko bangunan tuh rame. Waya itu kan minta barang, jangan datang pagi, datang waya mau tutup. Nah, jadi saya datang tuh sudah mau tutupan lah, 4 gitu kan, masih sepi wesan. Nah, saya datang ke sana, saya ngomong, perkenalkan diri. Halo, saya dengan Marisa nih. Om, saya dari Prudensial nih, Om. Oh, boleh duduk ya, Om ya. Saya ini kan ya, masuk tunggu disuruh duduk, baru duduk ya kesuwen. Saya ambil kursi, saya duduk langsung teman-teman ya, nggak usah pakai lama. Supaya nggak diusir. Ngapain? Kita juga nggak mau curi kan? Nah, saya langsung duduk. Oh, saya duduk ya, langsung ambil kursi, duduklah di depannya dia. Nah, terus si Om ini ngomong, oh, Prudensial asuransi loh, ini loh, sebelah ini loh kantor asuransi. Kamu kantor asuransi apa itu? Dan sama-sama kamu. Kamu dari mana? Nah, kebetulan saya ini ke toko bangunan yang di kota kecil. Ya, saya bilang saya dari Surabaya Pusat. Nah, saya ngomong gitu, saya bukan kota kecilnya itu, gitu lah, kasarannya kayak gitulah. Nah, terus saya tanya, oh iya, loh, oh berarti bagus dong, oh kalau sebelah kantor asuransi, om udah punya banyak asuransi dong, udah banyak proteksi dong, kayak gitu kan. Omnya ngomong enggak. Nah, suami istri ini sangat benci asuransi. Nah, bahkan istri ini ngomong, kalau ada agent asuransi itu disuruh berdiri di depan, disetrap di depan toko 2 jam, biarno. Ngeri nggak ya? Untung saya langsung masuk duduk ya. Ya kalau nggak gitu saya 2 jam di depan toko lah. Nah kayak gitu, saya langsung masuk gitu kan. Oh ya weh, saya tahu nggak suka asuransi. Oh ya ini loh, Ome cerita, ini loh saya dibuatin proposal 500 juta nih. Apa bayari gitu kan, 500 juta. Nih coba lihatkan kamu. Oh saya nggak mau ikut asuransi, tinggal proposalnya nih loh, kayak kertas oret-oret. Saya ya butuh kertas oret-oret atau apalah pokoknya. Ya ngomong kayak gitulah, intinya nggak ada guna gitu loh. Ya wes tak lihat, cuma tak tutup tok, tak lihat tok. Terus main itu, oh ya. Loh Om, kok bisa punya toko bangunan sehebat ini ya apa Om? Kok luar biasa Om? Oh bisnisnya ini aja tak. Nah building trust teman-teman. Nah saya nggak tahu waktu itu teori ini apa ya. Cuman saya pengen aja belajar dari orang ini gitu loh. Saya kan orangnya suka banyak belajar ya. Saya pengen tahu lah orang ini kok hebat gitu loh. Ya apa caranya deh? Ya cuman tanya aja. Kok bisa hebat kayak gitu ya apa Om? Loh, Om ini bangun diri tak. Aku dengan polosnya ngomong gitu. Om ini bangun dari nol Om. Gitu. Iyalah. Nah,
Bapak nyemput. Kasih panggungnya untuk bicara ya. Jadi teman-teman kasih panggungnya untuk bicara. Jadi jangan kita yang bicara, tapi biarlah nasabah yang bicara. Dia punya panggung loh. Dia pengen punya panggung. Ini teman-teman, kalau prudensial, pebisnis prudensial sukses, startup, kamu narik ya kayak gini loh. Kita butuh panggung loh untuk ngomong. Kayak aku cerita tentang kisahku. Kalian juga kalau misalkan berprestasi nanti jadi pembicara kan ada panggungnya. Bisnis nggak punya panggung, kasih ono bicara deh, pendek punya panggung untuk ngomong. Ya biar dia itu ngomong aja cerita gitu kan. Cerita 3 jam teman-teman. Saya cuma denger deh, oh iya nih, wah hebat ya. 3 jam dari toko bangunannya sampai waya tutup, belum tutup, sampai diajak ke rumah nih. Terus lanjut ngomong di rumah gue. Nah, padahal nggak kenal loh ya. Ngomong 3 jam jawab iya tok. Oh ya, jawab iya. Itu terus akhirnya dia ngomong, loh kalau kan di Prudensial, aku ngomong gini, Om, itu kemarin Om kan dibuatin tuh gambaran untuk proteksi ya Om. Sebenarnya setiap financial consultant itu punya desain yang berbeda. Nah, kalau Om sendiri kalau misalkan mau ambil proteksi, Om pengen proteksi seperti apa? Terakhir itu, supaya nyaman 3 jam ngomong, baru tanya, kalau Om sendiri pengen punya proteksi, Om pengen proteksinya seperti apa? Loh, katanya asuransi itu kan untuk itu toh rumah sakit dibayar. Oke, oh ya betul Om. Om kalau mau berobat itu misalkan Om pengen di cover di negara mana? Nah, kan 500 juta tuh tadi dia ceritakan, langsung kita ngomong negara. Waktu itu masih plafon teman-teman, belum on bill. Nah, terus dia ngomong pengennya Singapura. Nah, beruntung teman-teman, beruntung ya, mohon maaf ini. Jadi waktu itu si agent itu, GE owner itu buatin 500 juta premi. Plan kamar rumah sakitnya plan kamar 500. miliar, cacat tetapnya 2 miliar, sakit kritisnya 1 M kalau nggak salah ya, saya lupa ingat ya. Pokoknya yang pasti plan C kamar rumah sakitnya tuh 500.000. Nah, saya bilang, Om, ini kalau kemarin yang yang tadi yang Om tunjukin ke saya, bukan kemarin ya tadi ya, itu itu kamarnya Om cuma pakai di kota ini. Kalau Om ke Surabaya aja nggak dapat kamar. Apalagi ke Singapura, Omnya mau Singapura, kaget lah deh, 500 juta. Nah, kira cerita, bla 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 bla. Ya gini loh, agent asuransi itu bujuki, bla 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 bla. Panjang lagi cerita. Loh, nek kami apa? Ya, sorry Om, itu kan desain. Kayak kita arsitek lah Om, kan desain rumah kan beda-beda gitu loh. Ya coba kasih buat saya ya apa sama istri saya. Akhirnya, oh ya Om, ya besok ya, tak hitungin dulu lah. Zaman itu kan masih buat proposal ngeprint kan. Ya wes, jadi akhirnya booking hotel teman-teman ya untuk nginep semalam ya di kota itu. Sebenarnya nggak tujuan nginep juga gitu kan. Akhirnya nginep lah semalam untuk nemuin Om itu. Nah, akhirnya saya buatin teman-teman 250 juta per tahun, bayar terus ya, full asuransi ya. Jadi 250 juta, 150 juta dia per tahun, istrinya 100 juta. Nah, closing teman-teman. Besok denger dia ngomong lagi 3 jam. Closing. Ya, itu teman-teman cara nih closing ya, mendengarkan. Jawabannya ya dia suka ngomong, kasih panggungnya. Paling gampang kalau ketemu pebisnis satu kok teman-teman. Tanya dia sejarah bisnisnya seperti apa. Seneng dia akan nyeritain dari hulu ke hilir. Nah, saat itu kalian akan menemukan, orang ini apa yang dia pentingin. Ternyata yang dia paling pentingkan, dia itu takut kalau masa tua dia terjadi risiko sakit, anak EDE itu nggak mungkin bisa bayar EDE gitu. Nah, ternyata dia butuh asuransi kesehatan. Nah, saya yang kasih waktu itu plan kamar rumah sakit paling tinggi waktu itu kalau nggak salah 1 juta, terus 1,5 juta ya, kan saya lupa ingat lah, yang plafon waktu itu paling tinggi Singapura pakai, tapi dapat 1 kamar 4 orang di Singapura, masih lumayan kan daripada itu kota Surabaya nggak dapat. Nah, terus sama sakit kritis, uang cash. Nah, sakit kritis berapa M gitu ya, itu kebutuhan dia sesuai. Akhirnya terjawab kebutuhannya ya closing. Nah, sesimpel itu teman-teman. Jadi sebenarnya selling is easy. Kalau kita tahu kebutuhan dia, kalau kita mau sabar mendengarkan. Ingat ya, coping 2. Oke, teman-teman? Nah, itu, cukup ceritanya gitu. Ya itulah teman-teman, itu paling berkesan lah ya. Jadi langsung dapat Milan itu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Novi, mungkin udah siap pertanyaannya? Oh iya, boleh. Thank you. Ya. Aduh dong, kamu nggak apa-apa aku. Aduh. Teman-teman buat salah ya. Kalian nggak usah belajar sama Novi, dia itu leader luar biasa, Rek. Ini saya baru murid baru ya teman-teman ya, justru pengen belajar dari yang senior ya. Beb, ini gini loh, aku maksudnya ada kendala di lapangan gitu.
kapan di saat kita itu jual big case atau kapan di saat kita itu harus ngerekrut mereka gitu. Soalnya kadang itu yang tak takut misalnya kita tuh jual big case gitu ya. Ternyata dia tuh pasti kenalannya kan banyak gitu loh. Kenalannya banyak, terus dengar dari loh ternyata dapat komisinya itu sekian, misalnya 30 atau 10% gitu kan. Kalau sekarang perwarisan kan 40% gitu ya. Nah, kalau di sana itu langsung direkrut, misalnya kayak gitu. Langsung direkrut, mereka jadi nasabah, jadi agent gitu kan. Nah, aku sekarang ini, maksudnya bingung. Kapan aku tuh harus selling, kapan aku itu harus ngerekrut mereka. Nah, karena ada 2 kejadian kan di tempatku. Tapi ya temanku gitu ya. Mereka itu habis di selling, baru beli solusi sehat gitu, langsung dia itu dijadiin agent gitu loh. Nah, sedangkan kan biasanya kita itu kan selling selling dulu, terus nanti misalnya beberapa waktu kemudian kita tawar yang warisan atau PCB gitu-gitu kan. Kalau misalnya mungkin nggak mau, mungkin kan baru direkrut gitu loh. Nah, sekarang tuh aku ngelihat budayanya yang di Surabaya ini udah lumayan cepet gitu loh. Nah, menurut kamu gimana gitu? Oke. Aduh, ini menurut aku loh ya. Nggak benar, nggak salah. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Gini. Pertanyaannya kembali lagi, Kamu ngerekrut DE, ya, ngerekrut DE. Ini tak amati loh ya. Kamu ngerekrut DE hanya untuk DE closing pribadi dapat komisi, buat apa? DE toh. Kalau DE memang mau jalanin bisnisnya, aku akan rekrut DE. Tapi kalau misalnya enggak, buat apa? Nanti akhirnya yang terjadi dia hanya closing, dia hanya jadi agent untuk dapat komisi kan. So stop sampai situ. Mari wes. Nah, akhirnya nggak ada gunanya juga loh ya. Gini, kita kan mau rekrut kan tujuannya mencari partner bisnis kan, yang punya visi sama, kita misi sama, mau ngembangin bisnis ini, bukan hanya mau cari komisi 30% atau 40% pewarisan. Nah, itu yang tak lempar ke nasabah. Aku akan ngomong gini sama nasabah, kalau misalnya udah tak closing, terus ternyata dia tahu dari koncoe, ya ini disclaimer ya, ini menurutku ya. Nah, jadi aku melakukan itu sih. Jadi aku melakukan itu, aku closing dulu. Aku closing. Kalau dia mau jadi agent pun, aku tanya yang banyak pertanyaan detail. Aku nggak mau dia jadi agentku ngebeki SFA tok, full force tok, nggak ada gunanya. Buat apa? Akhirnya dia nggak jalan. Kita training, akhirnya juga nggak jalan, useless kan. Nah, jadi ini yang tak lakuin ya. Jadi aku benar-benar milih ya. Jadi aku supaya nggak capek gitu loh. Aku benar-benar mau berpartner bisnis dengan orang yang serius menjalaninya. Ya, dari awal dia sudah punya mindset yang benar loh ya. Tapi kan itu meskipun dengan mindset yang benar pun di tengah jalan pun bisa nggak jalan kan. Sebenarnya kan bisa gitu. Tapi minimal aku udah benar dulu gitu loh. Nah, oke. Misalnya pas tak closing tuh saya ngomong loh, ini temanku jadi agent. Ya, aku bilang, ini loh, komisi. Kalau misalnya kamu jadi agent, terus habis gitu kan cuma beda uang 30%, benar kan? 40%. Oke, kita hitungan duit berapa sih? 60 juta misalnya. Misalnya kayak kemarin aku closing berapa? 100 lah. 40% berarti 40 juta, benar kan? Betul ya? Waduh, Bella nih 40 juta nih, contoh ya. Jangan ngomong 40%, kan itu secara dengan ketentuan berlaku kan, 25%. Nah, aku bilang 25%. Nah, 25% kan 25 juta komisi. Nah, gini, asuransi itu bisnis. Asuransi itu perlu belajar polis. Nah, misal nih, there is something happen, maaf kata ambil kamu kan beli polis sampai aku tuh. Oke, kira-kira istrimu bisa ngurusin nggak klaimnya? Siapa yang ngurusin? Nek kamu beli polis atas dirimu dewe, kan nggak mungkin aku sih ngurusi toh. Aku bilang gitu, kan nggak mungkin toh. Pasti kan kamu yang ngurusin. Nah, kamu mau meresikokan 25 juta itu supaya untuk polis ini bisa cair. Nggak eman, Mbak. Aku benar-benar di sini, deh, udah. Aku akan pastikan klaimmu ini cair. Whatever terjadi sama kamu. 25 juta, nek tak bagi ya. Kan itu umurnya usia 45, toh. Anggaplah dia meninggal usia 85. 40 tahun, tak bagi. 25 juta, nek tak bagi 40 tahun, itu nggak ada arti. Nah, kalau kamu pengen dapat penghasilan 25 juta, dan kamu mau berpulang, kan bukan hanya untuk closing kamu dia dapat 25 juta sekali, tapi every month kamu dapat 25 juta, kamu jalanin bisnisnya. Tapi satu hal, ini bisnisnya nggak mudah. Kamu pasti ditolak orang, kamu di underestimate orang, dan kamu pasti nggak selalu orang itu akan closing, kamu ditolak. Kamu siap nggak untuk itu? Kamu mau
nggak tulus membantu orang lain punya perlindungan income seperti yang kamu beli sekarang. Kalau kamu tulus, kamu jalani bisnis, kamu dapat income-nya, tapi dengan ketulusan hati bantu orang dulu. Maka kamu akan dapat 25 juta ini long last. Bukan sekali tok, berapa sekali? Gunanya apa? Nah, kayak gitu. Itu yang tak omongno sih ke nasabah. Jadi kemarin itu jujur ya gini. Jadi kemarin saya closing nih, Beb. Jadi aku closing tuh gini, Beb. Lucu, Beb. Aku closing ya prospek nasabah nih ya. Ini referensi. Saudaranya itu di sebelahku, saudaranya DE. Jadi saudara suaminya itu di sebelahku ngomong gini. Loh, C, ngapain? Aku jadi agent, aku pengen ngejar kontesnya tok London. Itu kan komisi 25%. Aku di depannya loh, di prospek ini saudaranya mau daftar jadi agent, saudara nih. Nanti komisi tak balik nongol Cici KB. Kan Cici nggak ngejar, toh kan Cici bukan untuk jadi, maksudnya 25 juta tak balik nolak. Aku ngejar jalan-jalan nih, Cici tak servis. Uang heboh apa? No, sebelahnya ki agent, dulurannya DE, dulurannya suami nih. Aku nggak ngurus. Kita fokus pada nasabah. Kita punya nilai, gak usah khawatir. Kita punya nilai berbeda kok. Ya aku cuma diem toh, aku cuma gue toh. Ya, gitu toh. Nggak ngurusi jawabannya DE. Oh ya sih, ini tanda tangan sini ya. Tanda tangan closing. Nah, habis gitu DE tak jadi no agent. Setelah aku tanya 10 pertanyaan, kalau dia bisa jawab, dia memang mau jalani, tak rekrut. Enggak, ojo jadi agent. Buat apa? Sakno, C. Kenapa? Kalau kamu jadi agent, kamu dapat nasabah cuma 2 orang. Akhirnya kamu nggak nerus di bisnis prudensial. 2 nasabahmu terbengkelai. Siapa sih ngurus? Ketika mereka mengalami risiko dan kamu sudah nggak aktif, kamu masih mengurus mereka enggak? Aku tanya banyak pertanyaan. Jadi sekarang itu aku benar-benar nggak mau capek gitu loh, no. Ya itu setiap orang berbeda ya. Soalnya kita benar-benar serius berpartner bisnis. Ini bisnis jangka panjang. Bisnis ini nggak bisa main-main gitu loh. Jadi sing di mana kamu hanya jalani separuh-separuh, kamu nggak baca polis, kamu nggak ngerti, kamu hanya cari komisi. Satu, nasabah itu rugi loh. Aduh, misalnya kita dewek diperlakukan kayak gitu, kita mau enggak? Nah gitu loh, kita dapat agent yang nggak niat kayak kita misalnya. Kita mau enggak? Ya kembali lagi, kalau kita nggak pengen diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi gitu, Bib. Nggak usah khawatir, kamu agent hebat. Gak ngurus, masih ODE dapat komisi, itu kan cara mereka gitu loh. Tapi kita edukasi yang benar, nggak usah takut. Gitu. Sip? Mantap banget. Nah, terus aku mau tanya tadi ditanya sama teman-teman ya, 10 pertanyaan itu apa aja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ojo heboh loh teman-teman. Aku iki, ya aku nggak mau repot soalnya. Ya pertanyaannya wangel-wangel sih, no, ojo kaget. Terus naik gitu. Ya, terus yang kedua, kan ada sebuah pemahaman dari leader-leader di luar sana. Awalnya ya mereka itu cuman closing keluarga gitu. Pada akhirnya mereka tuh mau menjalani bisnisnya. Akhirnya mereka jalan gitu loh. Iya, dipancing bisik tuh. Dipancing bisik. Nah, jadi gimana kalau menurut kamu? Kadang maksudnya aku ini kadang ya berpikirnya begitu, tapi ternyata ketika tak coba seperti itu, dia masih nggak mau jalan gitu loh, karena merasa nggak butuh uang, gitu loh. Ya, karena mindsetnya belum benar. Ya, aku ngomong sama Pak BDE, kamu nek misalnya mau jadi agent, jadi di awal sudah jelas. Ini misalnya dapat komisi 25%, kita mau jaga nih. Jangan sampai dia tahu dari orang lain ya. Tak kasih tahu sih, oke ini 25%. Misalnya aku mau ngomong orang ini nih, kan tiap orang gini, orang yang berbeda, kita arahkan berbeda, benar nggak? Kan nggak sama toh, perilakunya juga nggak sama toh, si A, si B, si C. Oke, misalnya si A ini orangnya sangat hitungan duit nih, contoh ya, bagi DE komisi penting, contoh lah, DE dapat 25 juta tuh, kamu nek iso hakmu tak ambil, kan katakan gitu toh, bagi nasabah yang pengen dapat potongan tuh kan hak agent dia ambil kan. Nah kalau hak agent dia ambil, so dia orang kayak gitu berarti ya, ya aku akan ngomong-ngomong rasional banget ambil DE. Jadi ya kita nggak usah takut dulu. Soalnya gini ya, aku merasa gini. Kak, ya ini nggak tahu ya, nek menurutku ya tiap orang beda, tiap leader beda. Aku mending punya 100 orang terbaik daripada aku punya 1000 agent bottom-bottom. Ngerti ya? Aku mau cari orang yang berpartner bisnis sama aku, visiku ya, yang di mana punya visi misi pada aku, sejalan. Sulit tapi aku mau cari terbaik itu. Dibanding aku ngerekrut 1000 orang, tapi aku capek, nggak jelas visi ini. Ya cuma nambah api tok. Buat apa?
nambah apiku toh. Oh ya dapat DS apa, aku dapat API, aku secara direct unit aku bertumbuh nih, contohnya dapat duit gitu kan. Dapat API banyak dari DE, tapi stuck di situ. Gunanya apa juga gitu loh. Jadi misalnya yang terjadi kalau sudah terlanjur ya, makanya kan nggak semua orang sama. Misalnya si A dipancing dulu, akhirnya dia jalan. Apakah semua orang akan jalan seperti ini? Nggak mesti dong. Daripada aku gambling, ngapain? Aku tanya di depan. Ya kayak itu, kayak kamu sekali tanya sih di depan, wes. Ya kayak kemarin aku rekrut agent itu tak tanya. Jadi dia wes closing ambil aku, yang tadi ya dicumi-cumi nih, ambil si agent ini. Aku tak daftar sih, C. Nanti aku jemel aku 25 juta tak balik no CCKB. Tak duit kok, C. Aku mau ngejar London ya toh. Aku nak ngurus wis. Aku cuma satu hal gini, Tuhan, kata dalam hati. Aku selalu gini sih sekarang. Ya, supaya ini kan juga enteng ya kita ya. Tuhan, kalau memang nasabah itu nasabah Tuhan kasih ke aku, tidak akan kemana kok. Tuhan taruh di aku closing. Kalau memang dia bukan nasabahku, let it go. Tuhan pasti ganti yang lebih baik. Nah, itu kalimat yang positif buat aku juga, supaya nggak terlalu down. Yang pertama. Terus yang kedua, karena aku percaya berkat Tuhan yang paling murah itu uang. Kalau kita wis rilis lah, kasih no Tuhan kabeh, gak ngurus Tuhan urusan lah ya, sama. Dan doaku juga sekarang gini, Beb. Aku bilang gini, Tuhan, kalau memang dia jadi agentku, Tuhan tempatkan dia untuk aku pimpin. Dia pasti jadi agentku kok. Tapi kalau dia nggak jalan, Tuhan wis gak usah lah Tuhan. Buat apa? Tapi kalau Tuhan tahu dia akan jalan, Tuhan tahu dia harus berproses melalui bisnis student. Soalnya bisnis ini kan bisnis unik toh. Ini benar-benar membangun karakter loh, no. Bukan hanya duit. Bisnis ini benar-benar orang tuh make it better life person gitu loh. Orang itu benar-benar diubah karakternya, cara hidup, cara bersikap, benar-benar lingkungan dia itu dari satu lingkungan A pindah ke lingkungan B. Dan totally berubah jadi satu orang. Oh dia serius di bisnis ini loh. Dia akan jadi orang yang sangat berbeda. Kalau ngejari bukan uang loh ya. Kalau uang dia akan mengalahkan segala cara. Dan aku nggak mau itu sekarang. Itu. Oh, jadi aku nggak mau. Jadi apa 10 pertanyaan? Oke. Yang pertama aku ngomong gini. C, kalau kamu jadi nasabah, kalau kamu jadi agent bisnis nih, kamu tahu mau prospek siapa, C? Aku tanya C, Cece mau prospek siapa dulu? Siapa sih Cece mau prospek? Nah, dia jawab. Terjawab. Oke, yang kedua, aku pertanyaannya gini. C, misalnya kamu ditolak orang, kamu ya apa? Apa reaksimu, C? Kira-kira apa responmu? Kamu dijauhi, misalnya kamu telepon orang, terus kamu ditolak. Bahkan kamu make appointment-nya nggak berhasil. Terus Cici ya apa? Aku tanya lagi, Bede. Terus yang ketiga, aku tanya lagi, C, misalnya kamu kontak orang, terus itu koncomu tuh jauhi kamu. Bahkan koncomu tuh ngomong, nah pokoknya aku di asuransi, kurang duit ya. Cici, ya apa? Keempat, aku tanya, C, ini bisnis ini kamu perlu belajar, kamu perlu baca polis, kamu perlu ngerti pola pikir orang, dan kamu perlu belajar teknik komunikasi, C. Hari ini kita ngomong, itu beda loh, C, ambil Cici kontak orang, Cici edukasi orang, beda loh. Kita mengajarkan sesuatu. Jadi misalnya gini, kamu hari ini nyuruh pegawaimu ABCD, ambil kamu approaching orang, mau mengedukasi orang terhadap sesuatu, itu ada namanya persuasi. Nah, itu perlu belajar dari basic. Cici mau belajar Zoom. Kalau aku ngomong kalau di aku Cici 12 kali Zoom. Jadi 12 kali Cici harus ada. Cici bisa luangin waktunya. Nah, terus yang kelima, apalagi ya? Waktu itu aku ya lupa ya, wakil pokoknya 10. Terus yang kelima itu, nanti gini. Terus mari gitu, C, kamu arahnya kemana? Bisnisnya mau buat kemana? Nah, kamu menjalani ini, aku juga tanya detail lah itu. Terus ya banyak sih 10, akhirnya ya aku ngomong, kalau misalnya, yang terakhir aku ngomong gini, kalau misalnya, C, hal terburuk apa nih, misalnya kamu nggak sukses di Prudent, kira-kira hal terburuk apa yang akan terjadi dalam hidupmu, ternyata kamu wis coba di Prudent dan kamu belum sukses. Dan apa? Terus kamu ya apa cara ngatasi nih? Kamu handle itu ya apa? Nah, jadi aku tanya wakil sih, terus dia jawab, ya aku bilang, ya wes sih, terserah kamu mau coba jalani bisnisnya, oke, ayo kita sama-sama coba sih, sama-sama kita berjuang, cobaan sih ya. Ya, tapi aku nggak ngomong jalan ini mulus loh sih, penuh tantangan, kenapa ya? Karena pasti ada tantangan, karena kamu tahu asuransi, ini orang semua percaya asuransi, orang ngerti asuransi, semua orang jadi agent, semua orang jadi nasabah, semua jadi nasabah, nggak ada jadi agent sih. Ya kayak gitu-gitulah, jadi aku nunjuk berapa sih orang yang ikut asuransi di Indonesia? Kenapa kok ini? Makanya peluang itu besar. Nah, tapi harus bayar harga. Nah, terus kamu ditolak orang, ya dijauhi, wis wakil lah, di-delete bahkan kontakmu C, aku bilang kayak gitu. Jadi saya jawab, Jadi akhirnya ya wis, ya kamu siap tak, C? Coba pikir logistik, aku bilang gitu, Bede. Pikir besok Cici kasih ono kabar, nggak apa-apa loh, Cici nggak harus jadi agent, nggak harus menjalankan bisnis student loh, yo.
Ya sesimpel itu. Nek dia nggak mau ya wis no, ngapain? Belani API cuma setahun 2 tahun lah gitu, dia nggak ngapa-ngapain. Buat apa? Gitu loh. Oke. Aku coba ini ya. Terus yang thank you banget buat saran nih. Terus yang kedua, ketika kita jual yang unit link sama solusi sehat, itu kamu lebih mengarahkan yang mana? Aku ngasih dua-duanya, aku arahkan PPH, unit link. Aku info dua-duanya di depan. Aku nggak mau gini. Aku info cuma satu, maka itu dia diinfo orang PSS. Maka wis akhirnya surrender akhirnya. Nah, aku dari awal ada PSS. Aku info dua-duanya. Kamu mau yang mana? Terserah kamu. Sama. Jadi tak info dua-duanya. Tapi PPH tak akan. Aku nggak PSS tuh. Alasannya? Karena PPH lebih aman menurutku. Jangka panjangnya. Karena kan nggak langsung live juga. Bisa kamu top up dana. Aku bilang gini, ini nasabah. Kalau kamu keluar kota, kamu bisa, kamu lupa bayar kan bisa. Kartu kredit bisa expired, kamu bisa lupa untuk kamu ganti kartu kredit. Kalau yang PSS, kamu langsung lapse. Tapi kalau PPH Plus, kamu bisa ada jaga nih DC, masuk gagal debitmu itu loh, bisa kamu proses urus dulu. Kayak gitu. Dan auto debit rekening bank, manusia bisa lupa, kita jadi tua. Aku bilang gitu. Kamu bisa pastikan, aku tanya, kamu bisa pastikan tidak akan lapse. Bisa enggak? Untuk 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Ya, dia ngomong, yo gak iso lali. Pada saat kamu kakek lo ya, 75 tahun lo, coba pikir sekarang lo ya, di usiamu 75, kok nggak lali so gak? Aku kayak gitu, gak lali so. Iso ya kon tanda tangan PSS lah, nih gak iso ya kon PPH, nggak ngono lah. Oke? Oke. Yang ketiga. Oke, sip. Yang terakhir. Kan ini produksi nih Marisa kan bagus banget. Ya toh. Maksudnya kita ingin tahu dari produksi yang terbesar itu lebih banyak penjualannya untuk produk apa? Sebenarnya direct unit itu kan sama kamu. Oke, nek direct unit kan 1M itu kan. Aduh, Nov, kamu asal lebih gede deh. Nomormu di atas aku tahu. Dasar. Salah ini. Aku sudah lihat nomor 1 siapa itu Tyson. Nah, gini, oke. Nah, teman-teman, tanya sama Novi ya. Tapi kita perlu belajar banyak orang lah. Novi ini luar biasa. Aku seneng kenal sama Novi. Hebat lah, orang ini baik hati, soro lah. Ciamik. Thank you loh, Nov. Kamu ada di sini. Dia prudensial. Kamu nggak kenal kamu kan. Nah, gini, teman-teman. Produksiku paling banyak itu agent ya. Sekarang kan fokusnya bangun tim nih. Ya, produksi pribadi itu hanya dari referensi. Kayak tadi closing itu pewarisan. Jadi kalau tanya paling banyak ya pewarisan. Yes, itu. Itu semua referensi yang kemarin. Tapi nek 70% agentku ya jualan pewarisan sama PPH Plus. Aku arahkan ke PPH Plus, agentku juga PPH Plus. Sama pewarisan, dua itu toh. Konsep yang terbesar yang kamu lemparkan ke nasabah itu apa? Kenapa kok bisa ambil pewarisan? Konsep apa yang maksudnya yang benang merahnya yang kamu jual gitu? Gini, aku ngomong tabungan perlindungan nilai ekonomis keluarga. Tapi kan saya tanya-tanya dulu, fact finding dong. Misalnya kayak contoh gini, kamu tahu, aku tanya, kira-kira sekarang pandemi ya, sebenarnya apa sih yang paling penting? Ya kan, paling perlu dijaga itu apa? Kesehatan. Terus selain kesehatan apa? Gitu kan, tanya lagi dong. Kayak ngomong, oh ya jaga apa ya? Ya kesehatan, kan orang fokus kesehatan. Terus aku bilang, lo jaga uangmu lah. Income tiap bulan itu lo buat jaga. Kon jaga kesehatan, tuku vitamin, ngono duit pakai apa? Kan gitu kan. Tanya, pakai apa? Kan ngono, tanya. Bluffing kon ngono, ya guyu-guyu lah. Aku kan suka guyon tau mek nasabah. Itu ngajari agentku ya gitu juga. Ya kamu tanya, dia jaga apa? Jaga uang. Terus dia apa jaga uang nih? Mbok kekepi, mbok peluk-peluk deh. Ranjang dah, aku bilang kayak ngono. Ya apa uang bisa terbang loh, ya ono sayape terbang. Kapan uang itu hilang? Income-mu juga bisa hilang. Kapan? Ya ketika kamu terbaring. Hari ini COVID itu merupakan benar-benar pembelajaran lah. Dulu orang kan ngomong, aku jaga kesehatan pasti ya nggak ada apa-apa sampai tua. Tapi COVID ini kan nggak mandang orang, tuh nggak mandang orang sehat, nggak sehat, kaya nggak kaya kan bisa kena. Virus itu lawanmu loh. Ketok motomu nggak? Bokeh keris nggak? Aku gitu kan. Nah terus dia ngomong, iya. Nah terus nek kena COVID ya apa? Iso bablas loh ya. Nek bablas ya apa? Tanya lagi. Kamu nek bablas ya apa? Ya tanya. Pokoknya banyak tanya. Akhirnya dia cerita. Yo ojo ndongakno to, sapa sing ndongakno, ya kan? Kita berdoa yang terbaik, tapi kita prepare yang terburuk. Nah, cara menjaga ya apa? Kan balik tanya kok. Yo, kok kalau ada satu produk ya, satu konsep nih, konsepnya baru kok, wapi.
Nah, ini bisa ngelindungin income protection namanya. Nah, aku nggak ngomong pewarisan ya, jadi aku ngomong income protection. Nah, konsepnya kayak gini, kamu keluar premi segini, dapetnya segini, melindungi income segini. Nah, kan kita sudah tanya nih income dia berapa, kita perlu proteksi berapa. Contoh, cara ngitungnya aku simple aku pakai gini, anakmu yang paling kecil usia berapa? Oke, kalau anakmu bisa kerja, nggak bergantung hidup sampai kamu usia piro, 25 kan? Oke, berarti butuh 25 tahun. Anggap anaknya 1 tahun lah, berarti butuh 24 tahun. Pengeluaranmu setiap bulan berapa aku? Kira-kira sing harus ono whatever ya. Kamu kayak mesin ATM tuh mesinnya nggak boleh rusak. Itu piro? Nah, dia ngomong 50 juta. Kalilah 50 juta kali 12 bulan kali 25 tahun. Kamu ya sekarang butuh segitu. Nah, kamu ciptain di depan nih, kok. Nah, dengan cara apa? Kamu sisiin 7% tok. Aku ngomong gitu. 7% untuk dapat 100%. Nah, aku main persentase. Kalau orang kaya kan punya persentase. Duit 5%, kamu keluar duit 5%, baik, dapatnya 5%. Nggak ngomong duit angka nih. Terus 7% ini, buat cicil 5 tahun nih, so. Nah, akhirnya mereka nyicil 10 tahun. Kayak gitu, no. Sesimpel itu sih ngomongnya. Nggak panjang lebar sih. Make it simple lah sebenarnya. Oke, Thank you ya. banget. Thank you banget. Makasih, mohon maaf ya cukup lama. Thank you, thank you. Ini salah ya. Oke, teman-teman. Oh ya, make it simple lah. Pokoknya persentase 5 menit ya, teman-teman. Ojo suwe-suwe. 5 menit ya. Pokoknya make it simple ya. Persen lah, 10% lah. 10% dapat 100%. Menurut kamu gimana? Bagian 5 tahun mana yang buat cicil? Simple itu. Dia ngomong, oh ya cengli ya. Ya wes tanda tangan yo. Mari. Oke, luar biasa. Kita beri applause teman-teman buat Ibu Marisa. Ya, kayaknya perlu diundang sesi berikutnya lagi kayaknya Pak Sofyan ya, karena banyak Ya. pertanyaan belum terjawab ini. Sedangkan durasinya sudah habis ini. Tahu nggak undang siapa? Lim Novi. Ya, itu berikutnya nanti Cenovi ya. Oke, teman-teman, karena kita dibatasi gitu ya, Ce. Ya. Kita dibatasi oleh waktu ya. Ya, sayang banget ini nggak bisa bersambung, tapi next boleh ya, Ce, sharing-sharing lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Ce Marisa. Ada penghargaan dari kami untuk Ce Marisa.